Saat ibu mertua mengusir ibuku dan hadiah bawaannya, yang dianggap kampungan. Langit di awal musim hujan Jakarta Selatan menggantung rendah, dengan awan kelabu menaungi deretan gedung-gedung tinggi. Angin terasa panas dan lembab, lalu tiba-tiba senyap, seolah menahan napas sebelum badai besar datang. Dalam suasana yang menyesakan itu, aku berdiri di dapur rumah mertuaku yang luas dan berkilauan, memandangi asisten rumah tangga kami menata ulang satu set piring makan impor. Hatiku gelisah, seperti ada sesuatu yang mencakar-cakar dari dalam. Namaku Anjani, 33 tahun, menjabat sebagai manajer komunikasi merek di sebuah grup properti dan interior terkemuka. Aku sudah menikah dengan Bima selama hampir 4 tahun. Suamiku, Bima, 3 tahun lebih tua dariku dan merupakan direktur sebuah perusahaan konstruksi. Jika dilihat dari luar, semua orang akan berkata hidupku sangat beruntung. Keluarga mertuaku tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai di kawasan Pondok Indah, dengan halaman luas, mobil-mobil Eropa, dan ruang tamu yang begitu besar sampai-sampai Bibi Sumi, asisten rumah tangga kami, harus naik ke atas kursi untuk membersihkan bagian atas jendela. Orang luar sering melontarkan komentar yang sama, bahwa menikah dengan Bima telah membawa nama baik bagi seluruh keluargaku. Aku sudah terbiasa mendengarnya, tapi hanya aku yang tahu bahwa nama baik itu seringkali terasa seperti mengenakan gaun indah yang jahitannya menggores kulit. Ibu mertuaku, Ibu Wulan, adalah tipe orang yang hidup untuk 2 kata, gengsi dan citra. Baginya, rumah harus megah, penampilan harus berkelas, dan cara bicaranya harus menunjukkan pengalaman hidup yang luas. Setiap kali ada tamu, ia bisa bercerita tanpa henti. Putranya menjabat apa, putrinya berbisnis apa, kenal dengan siapa, bepergian kemana, dan makan di restoran bintang 5 mana. Namun, ia hampir tidak pernah menyebut namaku dengan kebanggaan yang tulus. Kalaupun ia menyebutku, biasanya ia akan tersenyum tipis. Oh, Anjani. Dia pintar bekerja, dan yang paling penting, jiarain. Kata rajin itu terdengar ringan, tetapi cukup untuk membingkai seluruh hidupku sebagai menantu di rumah ini. Ayah mertuaku, Bapak Hartono, lebih pendiam dari istrinya. Ia tidak pernah membentak, menyindir, atau meninggikan suara untuk menunjukkan kekuasaan. Ia hanya terbiasa dilayani. Setiap pagi, koran bisnis harus diletakkan di sisi kanannya, tehnya harus pas hangatnya, dan kemejanya harus disetrika licin tanpa satupun kerutan. Ada orang yang tidak perlu berbuat jahat dengan kata-kata. Mereka cukup menganggap semua pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar. Ayah mertuaku adalah tipe orang seperti itu. Adik iparku, Riana, 28 tahun, seorang penjual kosmetik dan produk kecantikan online. Ia sangat pandai bicara dan di depan kamera, gayanya manis sekali. Namun di rumah, kata-katanya setajam ujung kaleng. Ia punya bakat membuat orang lain tertawa saat mendengarnya, tapi merasa tertusuk setelahnya. Aku sering mencoba menasihati diri sendiri. Biarlah, anggap saja angin lalu. Tapi tinggal di bawah satu atap, angin beracun yang terus berhembus lama-kelamaan akan membuatmu kedinginan. Di rumah ini, hanya Adi, adik bungsu Bima, yang masih menyimpan sedikit kebaikan hati. Adi baru saja mulai bekerja di sebuah biro arsitektur kecil. Ia pendiam dan selalu memanggilku Mbak Anjani dengan sopan. Suatu kali, ia melihatku mengangkat sekotak besar barang dekorasi dari mobil dan nyeletuk, "Di rumah ini orangnya banyak, tapi kenapa semua pekerjaan jatuhnya ke Mbak, ya?" Aku hanya tersenyum. Mungkin karena Mbak memang ditakdirkan rajin. Adi langsung terdiam. Dan aku merasa ucapanku sendiri terasa lebih pahit dari teh yang sudah dingin. Bibi Sumi sudah bekerja di rumah ini selama 7 tahun. Ia bukan kerabat, tapi seringkali ialah satu-satunya orang yang menatapku dengan tatapan paling hangat. Setiap kali aku makan terlambat, ia akan diam-diam menyisihkan semangkuk sup panas untukku. Setiap kali aku disindir ibu mertua, ia hanya bisa menghela napas panjang. Ada kasih sayang di dunia ini yang tak perlu diucapkan, cukup dengan satu tatapan untuk saling mengerti. Dulu, saat kami masih pacaran, Bima tidak seperti sekarang. Ia pernah mengendarai mobil lebih dari 10 jam ke desaku di dekat Klaten, Jawa Tengah, duduk makan bersama ibuku di rumah kami yang beratap genting tua tanpa mengeluh sedikit pun. Ia pernah membantu ibuku mengangkat karung beras.
duduk mendengarkan cerita ibuku tentang pengalamannya mengajar di sekolah desa. Bahkan berkata padaku, orang seperti ibumu itu sangat terhormat. Karena kalimat-kalimat seperti itulah aku percaya padanya. Aku percaya di balik ambisinya, Bima adalah pria yang tahu adab dan tata krama. Tapi setelah menikah, aku baru sadar, ada orang yang bersikap baik di depan umum hanya karena mereka perlu menjaga citra. Begitu sampai di rumah, di hadapan ibu mereka sendiri, mereka menjadi pribadi yang jauh lebih kecil. Bima tetap sopan pada rekan bisnisnya, tersenyum pada waktu yang tepat, dan menjabat tangan dengan erat. Tapi di dalam keluarga, ia hidup di bawah tatapan ibunya. Ibunya senang, ia tenang. Ibunya tidak suka, nada bicaranya berubah. Seringkali aku duduk di sebelahnya dan merasa kami bukan suami istri, melainkan dua orang yang salah satunya terus-menerus berusaha menjaga perdamaian agar rumah tidak bergejolak. Sore itu, suasana rumah lebih tegang dari biasanya. Ibu Wulan mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, lalu naik ke tangga, sambil terus memberi perintah. Serbet makannya ganti dengan yang warna krem. Vas anggreknya geser sedikit ke kiri. Anggur putihnya siapkan di pendingin. Sementara itu, Bima berjalan cepat di halaman sambil menelepon, suaranya tegang seperti senar gitar. Aku samar-samar mendengar kalimat seperti, harus deal malam ini, tidak boleh gagal. Pertahankan dengan cara apapun. Aku tidak banyak bertanya, karena aku tahu perusahaannya sedang dalam masalah. Di luar, ia masih memakai mobil mewah dan kemeja mahal, tapi di dalam, napasnya sudah mulai tersengal. Arus kas melambat, proyek tersendat, dan tagihan-tagihan jatuh tempo datang silih berganti. Bima tidak pernah menceritakan semuanya pada ibu dan adiknya, tapi ia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Aku bisa melihat dari caranya begadang lebih sering dan dering teleponnya yang lebih intens. Sore itu, berdiri di tengah rumah yang sudah terang benderang sejak awal, aku merasa sangat sesak. Segalanya ditata dengan begitu sempurna, begitu rapi, lebih mirip panggung pertunjukan daripada persiapan menyambut tamu makan malam. Dan jika ini panggung, satu detail saja yang salah, seluruh pertunjukan bisa berantakan. Aku meletakkan tangan di sandaran kursi, mendengar angin di luar mulai berhembus kencang. Di kampungku, ibu sering berkata, kalau langit sudah terlalu gerah dan senyap, hati-hati akan ada badai besar. Aku tidak menyangka, petuah itu akan menjadi kenyataan malam itu. Pagi itu aku bangun pukul 5. Di luar masih remang-remang, barisan pohon palem di ujung halaman baru bergoyang pelan ditiup angin pagi. Di dapur, Bibi Sumi sudah sibuk mencuci beras dan menyiapkan sayuran. Aku berdiri di dekat wastafel, mengiris jeruk untuk disajikan sebagai minuman Bapak Hartono nanti. Pekerjaan-pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas. Kadang, saat terlalu lelah, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku ini menantu atau manajer rumah tangga tanpa gaji? Melihatku turun ke dapur, Bibi Sumi bertanya pelan, Mbak Anjani bisa tidur nyenyak? Aku tersenyum tipis. Bisa, Bi. Mungkin karena semalam lembur laporan sampai larut, Bibi menatapku beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia diam. Bibi Sumi memang seperti itu. Ia peduli, tapi tahu posisinya sebagai pekerja di rumah ini, jadi tidak berani bicara lebih jauh. Tepat pukul 6, suara ibu mertuaku sudah terdengar dari lantai atas. Anjani, coba kamu lihat lagi taplak meja di ruang makan. Menurut Mama warnanya kurang mewah. Aku bahkan belum sempat menjawab, ia sudah turun. Rambutnya disanggul rapi. Piyama rumahannya pun dari bahan sutra dengan bordiran di pergelangan tangan. Ia berjalan mengelilingi ruang makan, matanya menginspeksi segalanya, mulai dari vas bunga, set gelas, hingga kursi-kursi berlapis kain, seolah-olah jika ada satu hal yang salah letak, seluruh kehormatan keluarga ini akan hancur. Ia mengangkat ujung taplak meja sambil mengerutkan kening. Warna krem ini terlalu pucat. Tamu malam ini orang besar. Penampilan harus berkelas. Kita ini menjamu orang penting, bukan teman minum es teh di warung. Aku hanya diam mendengarnya. Di rumah ini, setiap kali ia mengucapkan kata berkelas, orang yang sering kali menjadi sasaran sindirannya adalah aku. Ayah mertuaku sudah duduk di ruang tamu entah sejak kapan, kakinya disilangkan, matanya terpaku pada koran ekonomi. Ia bahkan tidak mengangkat kepala. Hanya berkata, hari ini masak yang dikukus saja. Kurangi minyak.
Makan malam dengan tamu, perut harus terasa ringan. Lalu, seolah teringat sesuatu, ia menambahkan, oh ya, teh pagi ini terlalu kental. Lain kali buat lebih encer sedikit. Baik, Pa, jawabku. Bapak Hartono tidak pernah membentakku, tapi ia selalu berbicara dengan nada yang seolah-olah semua yang kulakukan untuk keluarga ini adalah kewajiban, tidak perlu diakui, atau dihargai. Terkadang, sikap wajar seperti itu justru lebih melelahkan daripada omelan. Riana bangun sedikit lebih siang. Begitu turun dari tangga, ia sudah memegang ponsel. Merekam video sambil berkata dengan suara keras, "Halo semua, hari ini aku sibuk banget ya. Malam ini rumahku kedatangan tamu VIP. Jadi aku harus ke salon lebih awal, biar nanti di kamera nggak kelihatan kusam." Ia melirik ke meja makan dan mengerutkan hidung. "Ma, set gelas kristal ini oke nggak? Kayaknya yang kemarin lebih bagus deh." Ibu Wulan langsung menoleh padaku. "Anjani, naik ke gudang, ambil set yang pinggirannya emas. Yang ini cocok untuk tamu biasa, tapi untuk malam ini, levelnya tidak cukup." Aku sedang membawa panci berisi bubur panas, hanya bisa mengangguk. Riana menatapku lalu tertawa kecil. "Untung di rumah ini ada Mbak Anjani, ya. Semua urusan bisa beres di tangan Mbak. Benar-benar multifungsi." Kalimatnya terdengar seperti pujian, tapi nada bicaranya yang dibuat-buat membuatku ingin membanting panci itu ke meja. Aku tahu Riana sengaja. Ia memang seperti itu. Tidak pernah berkata kasar, tapi paling ahli merendahkan orang lain dengan kalimat setengah bercanda. Adi masuk dari halaman tepat pada saat itu, kemejanya belum diganti, keringat membasahi dahinya. Sepertinya ia baru pulang dari kantor untuk mengambil dokumen. Ia menarik kursi, memandangi seisi rumah, lalu bertanya, "Ada apa sih hari ini? Kok semua orang tegang?" Riana menyahut, "Mas Bima malam ini menjamu rekan bisnis besar. Sukses atau gagalnya proyek bergantung pada makan malam ini." Adi menoleh padaku. "Mbak Anjani sudah sarapan?" Aku sedang menyendokkan bubur untuk ayah mertua. Belum sempat menjawab, Ibu Wulan sudah memotong. "Dia masih banyak pekerjaan, jangan tanya hal-hal sepele seperti itu." Adi terdiam. Aku melihat sorot matanya meredup. Di rumah ini, orang baik belum tentu menjadi orang yang kuat. Dan bagi orang yang suaranya lemah, kebaikan hati terkadang menjadi sia-sia. Setelah sarapan, aku kembali membuka laptop untuk memeriksa draft akhir rencana komunikasi yang harus kukirim ke kantor sebelum pukul 10. Aku mengedit slide sambil menerima telepon dari bagian SDM, sambil sesekali melirik ke dapur untuk memastikan Bibi Sumi tidak kekurangan bahan masakan. Terkadang aku merasa seperti poros yang berputar di antara dua mesin raksasa. Di satu sisi adalah pekerjaanku di luar, dan di sisi lain adalah rumah ini yang selalu membutuhkanku untuk mengisi setiap celah yang kosong. Menjelang siang, Bima masuk dari halaman. Kemejanya masih licin, tapi raut wajahnya sangat berat. Ia menarik kursi di sebelahku dan berbisik, "Sayang, hari ini bisa pulang lebih awal? Sore nanti bantu Mama siapkan jamuan tamu." Aku mengangkat kepala menatapnya. "Aku sudah atur jadwal di kantor, Mas. Aku akan pulang sebelum jam makan malam." Bima mengetukkan jarinya ke meja, suaranya semakin pelan. "Aku serius, Yang. Malam ini sangat penting. Kalau berhasil, perusahaan Mas bisa melewati masa sulit ini." Aku terdiam. Aku mengerti betapa beratnya makna melewati masa sulit ini. Tapi yang membuatku sedih adalah, dalam kalimatnya, ia hanya menyebut perusahaan Mas, urusan Mas, makan malam di rumah Mas. Tidak ada satupun pertanyaan tentang apakah aku terlalu lelah beberapa hari ini. Aku bertanya pelan. "Mas stres sekali ya?" Bima menghela napas panjang. "Tentu saja. Makanya, tolong bantu Mas sekali ini saja. Jangan sampai ada hal yang membuat kita kehilangan muka malam ini. Kehilangan muka lagi." Aku menatap suamiku beberapa detik. Selama bertahun-tahun, setiap kali rumah ini punya acara penting, ia selalu menggunakan nada memohon seperti itu. Orang luar yang mendengar mungkin akan mengira ia suami yang baik dan menghargai istri. Hanya aku yang tahu, di balik kata "bantu Mas", biasanya ada beban berat yang akan diletakkan sepenuhnya di pundakku. Dan jika ada kesalahan, aku jugalah yang pertama kali akan disalahkan. Aku menutup laptopku, aku mengerti. Bima mengangguk, berdiri, dan langsung pergi sambil sudah menelepon seseorang.
Dari awal hingga akhir, ia tidak bertanya satu kali pun, "Kamu lelah tidak?" Aku duduk diam menatap layar laptop yang gelap. Di luar, matahari sudah terik, sinarnya menembus kaca jendela, menciptakan berkas cahaya yang menyilaukan. Di rumah yang besar dan indah ini, semua orang sibuk melindungi posisi mereka masing-masing. Ibu mertuaku menjaga gengsinya, ayah mertuaku menjaga kebiasaannya dilayani, Riana menjaga citra gemerlapnya, dan Bima menjaga perusahaan serta statusnya sebagai direktur. Sementara aku menjaga agar semuanya tidak runtuh. Orang bilang, suami istri sehati bisa mengeringkan lautan. Tapi dalam beberapa pernikahan, hanya satu orang yang menimba air, sementara yang lain berdiri di tepi, mengukur apakah pasangannya sudah bekerja cukup baik untuk menjaga citra keluarga. Memikirkan itu, tenggorokanku tiba-tiba terasa pahit, seperti baru saja menelan teh basi. Lucu memang, banyak orang mengira menikah dengan Bima adalah sebuah peningkatan status bagiku. Mereka melihat rumah mewah, mobil, dan cara ibu mertuaku berpakaian, lalu menyimpulkan bahwa aku sangat beruntung. Hanya orang yang tinggal di dalamnya yang tahu. Kilau itu seringkali dibangun di atas uangku, di atas diamku, dan di atas malam-malam panjangku, membantu Bima menambal lubang-lubang di perusahaannya. Saat baru menikah, aku berpikir wajar jika suami istri saling berbagi. Bima kesulitan, aku bantu. Aku tertekan, ia menopang. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar, ada orang yang sangat pandai mengubah pengorbanan orang lain menjadi sebuah kewajiban. Mereka terus menerima hingga lupa caranya berterima kasih. Perusahaan Bima sudah berdiri lebih dari 6 tahun. Sebelum menikahiku, bisnisnya cukup untuk hidup. Ia punya proyek-proyek kecil dan tim tukang yang loyal, tapi tidak pernah benar-benar besar. Setelah kami menikah, ia mulai berekspansi, mengambil proyek lebih besar, menyewa kantor yang layak, dan membangun citra perusahaan yang lebih profesional. Orang luar mengira itu semua karena kehebatannya. Aku tidak menyangkal Bima punya otak bisnis dan pandai melihat peluang, tapi jika hanya itu tanpa ada yang diam-diam menopang dari belakang, perusahaannya sudah lama jatuh. Aku masih ingat, di tahun kedua pernikahan kami, ada sebuah proyek di Bekasi yang pembayarannya tertunda oleh klien. Lebih dari 20 karyawan terancam tidak gajian. Malam itu, Bima duduk di ruang kerjanya, dasi terlepas, rambut acak-acakan seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Aku membawakannya segelas air hangat. Ia menatapku dengan mata merah. "Sayang," katanya jujur, "kalau pembayaran telat beberapa hari lagi, karyawan bisa pada kabur." "Butuh berapa?" tanyaku. Ia terdiam sejenak sebelum menyebutkan sebuah angka. Jumlah yang sangat besar. Aku tertegun sesaat, lalu masuk ke kamar dan mengambil buku tabunganku. Itu adalah uang yang kukumpulkan sebelum menikah, ditambah bonus hasil kerjaku selama bertahun-tahun. Aku tidak memberikan semuanya, tapi cukup untuk membantunya melewati masa kritis itu. Sambil memegang buku tabunganku, ia menggenggam tanganku erat. "Aku berutang padamu. Begitu masalah ini selesai, kamu yang pertama akan kubalas." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Kita suami istri. Lewati dulu masa sulit ini, baru kita bicara lagi." Mengingatnya sekarang, aku merasa diriku saat itu sangat naif. Seorang perempuan, jika sudah percaya pada suaminya, seringkali rela memberikan segalanya. Sayangnya, kita tidak pernah tahu apakah kita menaruh hati pada tempat yang tepat. Bukan hanya uang tunai. Mobil sedan yang Bima pakai untuk bertemu klien, jujur saja, sebagian besar uangnya berasal dariku. Sofa kulit di ruang tamu, mesin cuci piring impor, kulkas besar di dapur, bahkan pembersih udara yang sering dipamerkan ibu mertuaku, sebagian besar dibayar dari rekeningku. Aku masih menyimpan semua bukti transfer dan struk pembelian. Aku punya kebiasaan mencatat segalanya dengan rapi. Dulu aku hanya berpikir untuk berjaga-jaga, tidak pernah menyangka suatu hari nanti, aku harus menggunakan semua bukti itu untuk menentukan benar dan salah. Suatu kali, saat bank sedang meninjau profil kredit perusahaan Bima, ia berkata ragu-ragu, "Pihak bank butuh bukti tambahan kapasitas finansial keluarga. Boleh aku pinjam dokumen pendapatan dan aset pribadimu, hanya untuk melengkapi berkas?" Aku menatapnya dan bertanya, "Ada ikatan hukumnya tidak?" Bima menjawab cepat,
Tidak sampai segitunya, kok, hanya agar mereka lebih yakin. Setelah itu, semua memang diproses sesuai prosedur. Tapi sejak saat itu, aku tahu aku bukan hanya seorang istri secara nama. Aku telah menjadi bagian dari fondasi yang menopang bisnis suamiku, meskipun tidak ada seorang pun di rumah ini yang pernah mengakuinya secara terang-terangan. Anehnya, semakin sering aku membantu, keluarga mertuaku semakin bersikap seolah-olah merekalah yang memberiku anugerah. Ibu mertuaku masih bisa duduk minum teh dengan teman-temannya lalu berkata di depanku, "Menantuku si Anjani itu untungnya rajin." Zaman sekarang, cari keluarga mertua yang punya standar seperti kami ini tidak mudah, loh. Aku yang berdiri di sebelahnya hanya bisa tersenyum. Ada ucapan yang terdengar ringan seperti kapas, tapi terasa berat seperti batu saat jatuh di hati. Aku tahu, jika aku membantah, ia akan menuduhku kurang ajar. Jika aku diam, ia akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Jadi, aku memilih diam, tapi mengingat semuanya. Siang itu, saat aku sedang memeriksa daftar menu untuk makan malam, Adi mampir ke dapur untuk mengambil air minum. Ia melihatku membalas email sambil mencatat resep, lalu bersandar di pintu dan bertanya, "Mbak Anjani, tangannya ada berapa, sih?" Aku tertawa. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Adi mengangkat bahu. "Aku lihat urusan kantor Mbak urus, urusan rumah juga Mbak yang tangani. Kadang aku nggak ngerti kenapa Mbak bisa sekuat itu." Aku menutup pulpenku dan menatap halaman luar yang terik. Mungkin karena awalnya Mbak pikir, kalau kita sedikit mengalah, rumah akan damai. Kan orang bilang, satu pengorbanan bisa membawa 9 kebaikan. Adi terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan dengan nada yang lebih tulus dari biasanya. "Tapi kalau terus-terusan mengalah, bagaimana kalau mereka pikir Mbak tidak bisa merasakan sakit?" Kalimat itu membuat tanganku berhenti bergerak. Aku menoleh menatap adik iparku. Ia masih berdiri di sana. Raut wajahnya cemas, seolah baru saja mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Aku hanya tersenyum, tapi hatiku terasa perih. Ternyata di rumah ini, masih ada satu orang yang melihat betapa lelahnya aku. Aku tidak langsung menjawab Adi, karena aku tahu kelelahan seorang menantu tidak bisa selesai hanya dengan diceritakan. Ia menumpuk sedikit demi sedikit, seperti air yang merembes ke dinding. Awalnya hanya noda kecil, tapi saat terlihat jelas, bagian dalamnya sudah lapuk. Aku menunduk dan menulis satu baris lagi di buku catatanku. Di ruang tamu, ibu mertuaku masih memerintahkan Bibi Sumi untuk mengganti bunga dan membersihkan meja kaca. Semua orang di rumah ini sibuk menjaga penampilan demi acara malam nanti. Sementara aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tiba-tiba memikirkan satu hal yang mengerikan, jika suatu hari nanti aku benar-benar melepaskan semuanya, berapa lama rumah ini akan bertahan? Sore menjelang, membawa serta cahaya yang panas dan redup, seolah awan benar-benar menekan atap rumah. Aku pulang dari kantor lebih awal. Begitu masuk gerbang, aku melihat 2 pot anggrek bulan baru saja diantar. Bibi Sumi dan Satpam sedang berusaha mengangkatnya masuk, sementara ibu mertuaku berdiri di teras dengan tangan terlipat di dada, menunjuk ke sana kemari. Pot yang ini di sebelah kiri. Mundur sedikit. Astaga, kalau diletakkan begitu kelihatannya kampungan sekali. Sambil melepas sepatu, aku mendengarnya memanggilku, "Anjani. Cepat ganti baju dan turun bantu Mama. Malam ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." "Baik, Ma," jawabku. Lalu langsung naik ke kamar. Di cermin, wajahku terlihat pucat karena seharian belum sempat makan dengan benar. Aku mengganti pakaian dengan gaun berwarna netral, mengikat rambutku, dan berkata pada diri sendiri, "Bertahanlah, malam ini saja." Tapi begitu turun tangga, aku sadar aku terlalu naif. Ruang tamu sudah terang benderang. Sofa diatur ulang posisinya. Vas bunga diganti dengan yang lebih tinggi. Di meja makan, taplak meja warna krem pucat sudah diganti dengan warna beige yang lebih gelap. Set gelas berpinggir emas berkilauan di bawah lampu kristal. Ibu mertuaku berjalan mendekat, menatapku dari atas ke bawah, lalu mengangguk pelan. Begini lumayan. Nanti ingat, berdiri di depan sambut tamu dengan Mama. Bicaranya seperlunya saja. Jangan ceritakan hal-hal yang tidak penting. Kata tidak penting itu ia tekankan, dan aku tahu siapa yang ia maksud. "Mama mau aku periksa lagi menunya?" tanyaku. Ia menjawab cepat. "Tentu saja.
Turun ke dapur, lihat Bibi Sumi sudah masak supnya sampai mana. Ikan kukusnya harus tetap panas. Oh, dan tolong periksa botol-botol anggurnya. Malam ini Pak Wijoyo yang datang, kita tidak boleh membuat beliau kecewa. Pak Wijoyo? Nama itu disebut begitu sering beberapa hari terakhir sampai aku hafal debaran jantung suamiku setiap kali mendengarnya. Kabarnya, beliau adalah pimpinan sebuah korporasi besar yang sedang mempertimbangkan untuk memberikan paket proyek konstruksi penting kepada perusahaan Bima. Jika berhasil, perusahaan Bima akan seperti orang yang kehabisan napas dan menemukan tabung oksigen. Jika gagal, aku tidak perlu bertanya untuk tahu akibatnya. Bima masuk dari halaman, tepat saat aku memegang daftar menu. Kemejanya sudah diganti, lengan bajunya digulung, dan ponsel masih menempel di telinga. Ia memberi isyarat agar aku menunggu sambil menyelesaikan pembicaraannya. Setelah selesai, ia mendekat, suaranya pelan dan tergesa-gesa. Sayang, tolong bantu, Mas, satu hal. Pak Wijoyo itu suka suasana kekeluargaan. Jangan terlalu formal, tapi harus rapi. Kamu atur bicaramu yang baik, ya. Aku menatapnya, aku mengerti. Ia masih belum tenang, dan kalau Mama agak keras sedikit, kamu sabar saja, ya. Hari ini kita tidak boleh ada masalah. Aku mendengar kata kita, tapi anehnya, dalam suaranya aku hanya merasakan kepentingan satu pihak. Mas takut ada masalah apa? Tanyaku pelan. Bima memijat keningnya. Aku takut semuanya berantakan di saat-saat terakhir. Kamu tahu kan kondisi perusahaan sekarang? Aku tahu lebih baik dari yang ia kira. Aku tahu tagihan-tagihan yang terus mengejar. Aku tahu telepon-telepon yang sering ia hindari saat duduk di sebelah ibunya. Aku tahu ketenangan di wajahnya beberapa hari ini hanyalah cat tipis yang menutupi dinding yang lembab. Tapi yang membuatku sedih adalah, di tengah semua tekanan itu, yang ia minta dariku hanyalah sabar dan jaga muka untuk keluarganya. Belum sempat aku menjawab, Riana sudah turun dari lantai atas dengan suara sepatunya yang berisik. Ia mengenakan gaun pas badan berwarna pastel, rambutnya ditata ikal. Sambil memegang ponsel, ia memutari ruang tamu dan berkata, "Wow, sudut ini bagus banget buat diposting, Ma. Malam ini harus bikin story yang kelihatan mewah." Ibu mertuaku mengerutkan kening. "Sudah, jangan berlebihan. Ini acara bisnis. Bukan pesta untuk kamu pamer di media sosial." Riana cemberut, kan aku rekamnya sebelum tamu datang. Lagi pula, rumah kita harus kelihatan bagus biar orang segan. Setelah berkata begitu, ia melirik kantong-kantong sayuran yang baru dibawa Bibi Sumi dari pasar dan mencibir. "Semoga nanti tidak ada bau aneh-aneh di rumah, ya? Jujur saja, bau-bau kampungan kalau kecampur parfum mahal itu, bisa merusak suasana." Kalimat itu membuatku langsung mengangkat kepala. Aku tahu Riana suka menyindir, tapi entah kenapa sore itu, mendengar kata bau kampungan membuat hatiku terasa sangat sakit. Aku meletakkan buku catatan itu dengan keras ke meja. "Riana, bicaramu dijaga." Riana tertawa kecil, suaranya dibuat manis. "Loh, aku kan tidak bilang Mbak. Aku cuma ngomong secara umum. Rumah mau kedatangan tamu penting, harus hati-hati kan?" Ibu mertuaku mendengar itu tapi tidak menegur putrinya. Ia hanya menoleh padaku. "Anjani, kamu ke dapur saja, periksa lagi semuanya. Sekalian ganti set piring yang di meja itu dengan set porselen giok yang Mama simpan." Aku berjalan ke dapur, mencoba menelan amarahku. Bibi Sumi sedang memasak sup abalon, uap panasnya membuat kacamataku berembun. Melihatku datang, ia bertanya pelan, "Mbak sudah makan?" "Dari siang kayaknya belum ada nasi yang masuk." Aku menggeleng. Bibi diam-diam mengambilkan setengah piring nasi dengan sedikit ikan, lalu menyodorkannya padaku seolah takut ada yang melihat. "Makan dulu, Mbak. Perut harus diisi biar kuat." Aku tertawa kecil, tapi tiba-tiba mataku terasa panas. Di rumah sebesar ini, terkadang sepiring nasi yang diberikan diam-diam di dapur adalah hal yang paling hangat. Saat sedang makan, Adi masuk. Ia melepas kacamata, menyeka keringat, lalu memandangi seisi dapur. "Suasananya kayak mau perang, ya, Bi?" Bibi Sumi menghela napas. "Tamu pentingnya Mas Bima, harus dipersiapkan dengan baik." Adi bersandar di pintu dan bertanya padaku, "Mbak Anjani, ada yang bisa aku bantu?" Belum sempat aku menjawab,
Suara ibu mertuaku sudah terdengar dari atas. Adi, coba kamu periksa sistem lampu di halaman. Nyalakan semua, malam ini tidak boleh ada satupun yang mati. Adi menjawab keras, lalu menoleh padaku sambil mengangkat bahu dan tersenyum pasrah. Senyuman itu membuatku sedikit lega. Setidaknya, di tengah pusaran yang menyesakkan ini, masih ada satu orang yang melihat orang lain dengan mata yang baik. Aku menghabiskan nasiku, lalu berdiri untuk memeriksa setiap hidangan, setiap set piring, dan setiap botol anggur. Semua orang di rumah ini seolah sedang berlatih untuk peran mereka masing-masing di malam penentuan ini. Ibu mertuaku berlatih menjadi nyonya rumah yang elegan. Riana berlatih bicara dengan gaya manis dan berkelas. Bima berlatih menunjukkan kepercayaan diri seorang direktur yang akan meraih peluang besar. Dan aku diberi peran sebagai menantu yang penurut, yang berdiri di tempat yang tepat, tersenyum pada saat yang tepat, dan berbicara sesuai arahan. Menjelang pukul 6 sore, langit di luar tiba-tiba meredup. Angin menyelinap di antara pepohonan, membawa aroma tanah yang lembab. Aku melangkah ke teras, menatap langit kelabu di atas atap, dan merasakan firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Firasat itu tidak berisik, tidak jelas, hanya terasa samar seperti guntur yang masih jauh. Tepat saat aku berbalik untuk masuk ke dalam, bel gerbang berbunyi. Bukan bunyi bel yang singkat dan tegas seperti tamu yang sudah biasa datang, bukan juga dering terus-menerus dari kurir. Itu adalah bunyi bel yang ragu-ragu, seolah orang yang berdiri di luar sedang berpikir apakah ia mengganggu atau tidak. Langkahku terhenti. Entah kenapa, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku sendiri merasa aneh. Begitu bel berhenti berbunyi, Bibi Sumi bergegas keluar. Aku terpaku di teras, mataku menembus kaca besar ruang tamu. Langit di luar semakin gelap, angin awal musim hujan membuat pucuk-pucuk pohon palem bergoyang. Di luar gerbang, sesosok tubuh yang begitu kukenal hingga membuat hatiku ngilu berdiri merapat ke pilar. Itu ibuku. Ibu, bisikku. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke halaman. Semakin dekat, hatiku semakin perih. Ibuku, Ibu Lestari, mengenakan jaket tipis yang warnanya sudah pudar di bagian siku, dipadu dengan pakaian sederhana berwarna gelap dan sepasang sandal jepit. Di sampingnya ada 2 tas besar. 1 tas kain kotak-kotak dan 1 tas anyaman plastik yang diikat tali dengan rapi. Keringat di dahinya belum kering, pertanda ia baru saja menempuh perjalanan jauh dengan bus, lalu menyambung kendaraan lain untuk sampai ke sini. Melihatku berlari ke arahnya, ibu tersenyum, senyum antara senang dan canggung. Ibu datang tiba-tiba, bikin kamu kaget, iya, Nduk, mataku terasa panas. Bertahun-tahun merantau, setiap kali ibu datang, ia selalu berbicara dengan ringan, seolah perjalanan dari Klaten ke Jakarta hanyalah perjalanan singkat. Padahal aku tahu, dengan usianya, duduk di bus selama itu adalah sebuah perjuangan. Aku menggenggam tangannya yang kurus dan hangat, ada bekas kemerahan di jari-jarinya, karena membawa barang berat terlalu lama. Kenapa ibu tidak telepon dulu? Biar Anjani jemput di terminal. Ibuku tersenyum lembut. Tadi mau telepon, tapi takut kamu lagi sibuk kerja. Lagi pula, ibu sudah biasa. Ia menunjuk ke tas-tasnya. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kampung buat kamu. Tidak seberapa, tapi semuanya bersih dan buatan sendiri. Sambil berkata begitu, ia membuka sedikit salah satu tasnya, seolah takut aku tidak percaya. Di dalamnya ada beberapa toples acar kuning buatan ibu, sebungkus sambal terasi yang dibungkus berlapis-lapis, beberapa potong ikan asin, beberapa bungkus gudeg kering, ditambah sedikit jamur kering dan beberapa buah mangga dari kebun belakang rumah. Semuanya membawa aroma rumah, aroma dapur tua, aroma masa kecilku. Hanya dengan melihatnya saja, tenggorokanku sudah tercekat. Sejak menikah, aku jarang punya waktu pulang kampung lama-lama. Sibuk kerja itu satu hal, tapi sibuk sebagai menantu 10 kali lipat lebih menyita waktu. Pernah sekali aku hanya pulang setengah hari lalu langsung kembali karena ibu mertuaku bilang ada urusan penting. Ibuku tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, "Yang penting kamu hidup rukun di sana." Ibu sudah senang. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa berutang banyak pada ibu. Sambil mengangkat salah satu tasnya, aku berkata, "Ayo, Bu, masuk dulu. Istirahat." Anjani buatkan minum.
Mendengar kata masuk, ibu tampak ragu. Ia melirik ke arah rumah mewah yang terang benderang itu, lalu berbisik, "Ibu datang sekarang." "Tidak apa-apa, sepertinya di dalam sedang ramai, banyak mobil keluar masuk." Aku berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu." Tapi tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari teras. Riana berjalan ke halaman, masih memegang ponselnya. Ia menatap ibuku dari atas ke bawah, pandangannya berhenti pada 2 tas di samping ibu, lalu ia tersenyum sinis. "Loh, siapa ini? Mbak Anjani?" Aku menoleh padanya, suaraku menjadi lebih dingin. "Ini ibuku." Riana berpura-pura terkejut, tapi keterkejutannya hanya di permukaan. Suaranya dibuat-buat, setengah bercanda, setengah mengejek. "Oh, tante dari kampung, ya? Kirain siapa?" Penampilannya kayak orang kesasar dari terminal. Wajahku memerah. Aku menatap tajam adik iparku. "Riana, jaga bicaramu." Ia mengibaskan tangannya. "Loh, aku kan cuma ngomong apa adanya." Habisnya, tante berdiri di luar gerbang bawa barang banyak begitu, jadi aku kira. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi justru cara bicaranya yang menggantung itulah yang paling menyakitkan. Ibuku hanya diam, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak membalas, juga tidak menunjukkan kemarahan. Karena diam selalu membuatku lebih sakit daripada jika ia membalas. Aku tahu, bukan karena ia tidak merasa dihina, tapi karena ia tidak ingin membuatku kesulitan. Aku membungkuk dan mengangkat kedua tas itu. "Ayo, Bu, kita masuk." Ibuku buru-buru menahan. "Biar ibu bantu bawa satu." "Tidak usah, Bu. Ibu sudah capek." Aku berkata dengan cepat, sebagian karena kasihan, sebagian karena ingin segera membawa ibu masuk sebelum ada orang lain yang keluar. Tapi hidup memang aneh. Apa yang kau takuti, sering kali datang tepat pada waktunya. Dari ruang tamu, ibu mertuaku muncul. Ibu Wulan mengenakan setelan tunik elegan berwarna lembut, rambutnya ditata rapi, dan kalung mutiara berkilau di lehernya. Ia melangkah ke teras dengan gaya seorang nyonya rumah yang sedang melakukan pemeriksaan terakhir sebelum tamu kehormatan datang. Begitu melihat aku dan ibuku di halaman, pandangannya langsung tertuju pada 2 tas kampungan yang ada di tanganku. Suasana hening sejenak. Ibuku berinisiatif bicara lebih dulu. Suaranya tetap lembut dan sopan. "Selamat sore, Bu. Saya Lestari, ibunya Anjani. Saya dari kampung, sekalian bawakan sedikit oleh-oleh untuk anak saya." Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Ia menatap ibuku sekali lagi, dari sandal jepitnya, jaketnya yang usang, hingga tas-tas bawaannya. Tatapan itu, tanpa perlu kata-kata, sudah cukup membuat orang merasa sedang ditimbang dengan ukuran yang sangat dingin. Baru kemudian ia bicara, bibirnya nyaris tidak tersenyum. "Hari ini rumah kami sedang ada tamu penting." "Kenapa datangnya pas sekali saat seperti ini?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi caranya menekan kata "pas sekali saat ini" membuat hatiku mencelos. Ibuku sedikit terkejut, tapi tetap menjawab dengan sopan, "Saya tidak tahu kalau sedang ada acara besar. Saya hanya ingin mampir sebentar menengok anak saya." Ibu Wulan melirik tas-tas itu, lalu memotong dengan nada datar tapi tajam. "Kalau mau memberi oleh-oleh kapan saja bisa. Tapi sekarang rumah sedang sibuk, banyak orang keluar masuk. Barang-barang sebanyak ini di depan pintu, kelihatannya kurang pantas." Mendengar kata kurang pantas, jemariku mencengkeram tali tas begitu erat hingga terasa sakit. Angin di halaman berhembus lebih kencang, membuat ujung pakaian ibuku berkibar. Ia berdiri tegak, sementara di dadaku, ada sesuatu yang terasa perih sekaligus panas, seperti api yang baru saja menyentuh tumpukan jerami kering yang sudah lama terpendam. Aku berdiri di tengah halaman, kedua tanganku terasa berat, tapi rasanya yang paling menekan bukanlah tas-tas ini, melainkan tatapan ibu mertuaku dari teras. Ada orang yang tidak perlu berteriak. Mereka cukup mengucapkan satu kalimat dengan nada yang sangat tenang, sangat berkelas, dan sangat tepat, untuk membuat orang lain merasa lebih rendah. Ibuku masih berusaha tenang. "Saya tidak tahu kalau sedang ada tamu kehormatan. Saya sudah menempuh perjalanan jauh, hanya mampir sebentar, setelah itu saya juga berencana mencari penginapan. Saya tidak akan mengganggu." Ibu Wulan mendengar itu dan sudut bibirnya sedikit terangkat. "Ya,
Saya mengerti Anda sayang anak. Tapi hari ini sungguh bukan waktu yang tepat. Malam ini kami ada pertemuan bisnis penting. Semuanya harus sempurna. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang sama ringannya. Jadi, mohon dimaklumi. Dua kata mohon dimaklumi itu jatuh di halaman. Terasa begitu tipis dan dingin. Ibuku mengangguk pelan, seolah ingin mengalah demi kedamaian. Tapi justru sikap mengalahnya itulah yang membuat dadaku terasa terbakar. Aku mengangkat kepala. Ma, biarkan ibu saya masuk dan istirahat dulu. Beliau baru saja datang dari Klaten, perjalanannya jauh. Ibu mertuaku menoleh padaku, raut wajahnya sudah tidak seramah tadi. Anjani, kamu juga harus tahu diri. Rumah ini sedang sibuk sekali, tamu sebentar lagi datang. Kalau ibumu masuk sekarang, nanti semua jadi berantakan. Tidak elok dilihat orang. Aku mendengarnya dan rasanya tenggorokanku tercekat. Ibuku, ibu kandungku, berdiri di luar gerbang dengan kaki yang masih berdebu dan tangan yang memerah karena membawa beban. Tapi yang paling dipedulikan ibu mertuaku adalah kata berantakan. Bibi Sumi yang mendengar keributan dari dapur bergegas keluar. Begitu melihat ibuku, ia tertegun, lalu berkata pelan, "Mungkin bisa saya antar tante ke kamar bawah untuk istirahat dan minum teh sebentar?" Belum selesai ia bicara, Ibu Wulan sudah membentak. "Bibi urus saja pekerjaan di dapur. Masih banyak yang belum selesai, kenapa ikut campur di sini?" Bibi Sumi langsung terdiam, tangannya meremas-remas celemeknya dengan gugup. Aku melihatnya dan merasa kasihan pada Bibi sekaligus sedih untuk ibuku. Orang baik di rumah ini selalu harus bicara pelan, sementara orang yang tidak punya hati selalu bicara seolah mereka yang paling berkuasa. Adi keluar dari dalam, tepat saat suasana sedang tegang. Ia sepertinya baru selesai memeriksa lampu. Melihat ibuku berdiri di sana, ia ragu sejenak, lalu menyapa dengan sopan, "Selamat sore, Tante. Baru datang?" Ibuku berusaha tersenyum. "Iya, Nak. Tante datang menengok bakmu." Adi melirik tas-tas di tanganku, jelas ingin turun untuk membantu. Tapi begitu ia bergerak sedikit, tatapan tajam ibu mertuaku melesat ke arahnya. Adi langsung berhenti, tangannya yang tadinya akan terulur kini terkepal. Aku mengerti tatapan itu. Di rumah ini, jika Ibu Wulan tidak senang, semua kebaikan harus menyingkir. Riana berdiri di sebelahnya sambil melipat tangan, nadanya sinis. "Sejujurnya, kalau Tante kasih kabar dulu kan lebih baik. Hari ini rumah kami sibuk sekali. Semua sudah ditata dari tadi siang, sekarang ditambah tas-tas ini." Ia menunjuk ke arahku. "Ditaruh di mana juga bakal menghalangi jalan." Aku menoleh padanya, suaraku lebih keras. "Riana, cukup." Ia mengangkat alis. "Aku salah ngomong? Aku kan cuma bicara fakta. Rumah lagi ada tamu penting, gak bisa seenaknya kan?" Ibuku mendengar itu dan melangkah maju, suaranya pelan. "Sudahlah, jangan jadi ribut karena saya. Saya titip barang-barang ini untuk Anjani, setelah itu saya bisa pergi." Mendengar ibuku berkata begitu, hatiku terasa seperti diremas. Ia selalu seperti itu. Seumur hidupnya ia menjaga kehormatan. Jadi ia tidak pernah mau merepotkan orang lain, meskipun di tempat yang seharusnya menjadi hak putrinya. Aku menatapnya, melihat peluh di pelipisnya dan matanya yang berusaha tetap tenang. Aku merasa sangat sedih. Aku berkata dengan tegas, "Ibu tidak akan pergi kemana-mana." Ibu masuk dengan Anjani. Begitu selesai bicara, aku melangkah menaiki tangga teras. Tapi sebelum kakiku menyentuh lantai, suara ibu mertuaku menghentikanku. "Anjani." Aku terpaku. Ibu Wulan menatapku tajam, tidak lagi menyembunyikan kekesalannya. "Kamu ini kenapa hari ini? Mama sudah bilang rumah ini ada urusan penting. Tamu sebentar lagi datang. Kalau kamu bawa ibumu masuk dengan barang-barang kampung ini, nanti kalau mereka lihat bagaimana?" Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku bertanya lagi, setiap kata terasa berat di tenggorokan. Mama takut mereka lihat apa? Lihat ibu kandung saya? Atau lihat toples-toples acar kuning ini? Ibu mertuaku mengatupkan bibirnya. "Mama tidak bilang begitu. Tapi kamu juga harus mengerti. Menjamu tamu bisnis itu butuh citra, barang-barang ini." Ia melirik ke arah tas-tas itu. Tidak pantas ada di depan rumah saat ini. Ibuku mendengar itu. Punggungnya tetap lurus,
tapi tangannya saling menggenggam. Aku tahu ia terluka. Semakin tinggi harga diri seseorang, semakin sakit rasanya saat direndahkan. Hanya saja, ibuku tidak mau berdebat. Ia berkata pelan, "Kalau ibu merasa terganggu, saya bisa tinggalkan barang-barang ini di sini untuk Anjani." Setelah itu saya pergi. "Ibu," aku berteriak. Suaraku keluar begitu cepat dan penuh rasa sakit sampai aku sendiri terkejut. Aku tidak mau ibuku mengalah lagi, bukan karena tas-tas ini, tapi karena jika saat itu aku diam, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Bibi Sumi memberanikan diri mendekat, tangannya terulur. "Mungkin, biar saya bawa ke dapur dulu. Nanti bisa diatur lagi." Ibu Wulan langsung melotot. "Bibi Sumi, sudah saya bilang, kembali ke dapur. Jangan ikut campur." Bibi terdiam, menarik tangannya kembali dengan canggung. Angin sore berputar di halaman, membawa aroma daun basah dan bau sup dari dapur. Suasana yang mewah dan menyesakkan menyelimuti kami. Aku melihat sekeliling. Rumah ini begitu terang, begitu indah, tapi kenapa hati penghuninya begitu sempit? Adi berdiri di teras, bibirnya terkatup rapat. Ia menatapku, lalu menatap ibuku, dan akhirnya hanya bisa berkata lirih, "Mungkin. Tante bisa duduk sebentar di kursi di halaman." Riana tertawa sinis. "Ya ampun, Adi. Tamu VIP mau datang, masa kita biarkan orang duduk di halaman?" Justru lebih aneh lagi. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Aku merasakan tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. 4 tahun menjadi menantu, aku sudah menahan banyak hal. Aku menahan makan malam yang penuh sindiran, menahan perbandingan latar belakang, menahan saat kerja kerasku dianggap wajar, tapi menahan sampai membiarkan ibu kandungku berdiri di halaman seperti tamu salah alamat. Aku benar-benar tidak bisa menelannya lagi. Aku membanting kedua tas itu ke lantai batu. Suara benturannya terdengar keras di tengah keheningan. Ibu mertuaku sedikit mengerutkan kening. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Saat itu, yang kurasakan di dadaku hanyalah api yang sudah lama membara dan kini tersulut. Aku tahu, satu kalimat lagi saja, semua kepura-puraan di rumah ini akan hancur. Begitu aku membanting tas-tas itu ke lantai, halaman menjadi sunyi senyap. Angin meniup ujung gaunku. Di teras, ibu mertuaku menatapku seolah-olah akulah yang berlebihan, bukan dirinya. Ibuku membungkuk, hendak mengambil kembali tas-tas itu. Ia masih ingin mengalah, masih ingin semuanya berhenti di titik canggung, bukan di titik memalukan. Tapi mungkin benar kata pepatah, kesabaran ada batasnya. Melihat tangan ibuku yang sedikit gemetar di atas tali tas, aku merasakan amarah yang membara di dada. Aku berkata, suaraku tidak lagi selembut tadi. "Ibu saya menempuh perjalanan jauh, sudah berdiri di luar dari tadi. Saya hanya minta beliau diizinkan masuk untuk minum segelas air." "Apa itu keterlaluan, Ma?" Ibu Wulan mendengar itu, wajahnya langsung mendingin. Ia melangkah maju 1 langkah, berdiri sedikit lebih tinggi dariku, suaranya tetap pelan tapi setajam pisau. "Anjani, jangan bicara seolah-olah Mama ini jahat pada besan. Mama hanya memikirkan kepentingan yang lebih besar. Rumah ini akan kedatangan tamu bisnis, bukan tempat untuk siapa saja datang kapanpun mereka mau." Aku tertawa, tapi tawa itu terdengar begitu kering sampai aku sendiri merasa aneh. "Siapa saja? Beliau itu ibu kandung saya." Riana yang berdiri di sebelahnya mendengus. "Ya, kami tahu. Tapi datang di waktu yang salah juga harus tahu diri, kan?" Aku menoleh tajam padanya. "Tahu diri bagaimana? Maksudmu berdiri di luar lalu pulang lagi?" Riana mengangkat bahu. "Mbak jangan memelintir omonganku." "Maksudku apa? Mbak pasti paham." Ibuku melihatku semakin tegang, dan menarik pelan lengan bajuku. "Sudahlah, Nduk, ibu tidak apa-apa." Justru kalimat ibu tidak apa-apa itulah yang membuat mataku terasa panas. Aku tahu betapa sakitnya perasaan ibu saat ini. Semakin ia mengalah, semakin aku merasa terluka. Ada rasa malu sebagai anak yang bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ketidakberdayaannya melihat orang tuanya direndahkan. Bibi Sumi tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dan berkata lirih, "Nyonya, izinkan Tante duduk sebentar di ruang bawah. Saya buatkan teh panas." Tamunya juga sepertinya belum akan datang.
Ibu mertuaku berbalik dengan cepat, tatapannya tajam. Bibi Sumi, saya bilang kembali ke dapur, ya kembali. Sudah lama kerja di sini tapi masih tidak tahu mana urusanmu? Bibi Sumi terdiam, wajahnya pucat. Adi berdiri di teras, kedua tangannya terkepal. Ia menatapku, lalu menatap ibuku, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Aku membungkuk, hendak mengangkat tas-tas itu lagi. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku berdecak dengan kesal. Barang-barang seperti ini dibawa ke depan rumah hari ini benar-benar tidak pantas. Sambil berkata begitu, ia menggerakkan kakinya, menyenggol pelantas yang paling dekat dengannya, seolah ingin menggesernya. Tapi senggolan ringan itu mengenai tepat di bagian atas tas yang tidak tertutup rapat. Sebuah toples acar kuning di dalamnya terguling keluar dan jatuh ke lantai batu. Prang! Suara itu terdengar begitu kering dan tajam. Toples itu pecah berkeping-keping. Kuah kuningnya tumpah ke lantai, bercampur dengan potongan mentimun, cabai, bawang, dan wortel. Bau cuka dan kunyit yang khas langsung menyebar, asam, tajam, tapi begitu akrab, hingga terasa menyakitkan. Bau itu mengingatkanku pada dapur tua di kampung, pada saat-saat ibu duduk mengiris sayuran, pada tangannya yang telaten menjemur setiap potongan di bawah sinar matahari. Semua hasil jerih payahnya kini hancur di depanku. Ibuku terpaku. Aku juga. Hanya Riana yang bereaksi pertama. Ia mengerutkan wajah dan mundur, menutup hidungnya. Astaga, baunya menyengat sekali. Bibi Sumi buru-buru membungkuk hendak memungut pecahan kaca, tapi ibu mertuaku membentak. Biarkan saja. Jangan dipungut sekarang, nanti malah mengotori seluruh halaman. Kalimat itu seperti tamparan. Aku menatap ibu mertuaku dengan tidak percaya. Ia juga tampak sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka akan sejauh ini. Tapi bukannya meminta maaf, ia hanya mengerutkan kening seolah terganggu oleh hal sepele. Ibuku perlahan berjongkok, hendak memungut kembali sisa-sisa acar. Aku buru-buru menahan tangannya. Jangan, Bu. Pecahannya tajam. Tangan ibuku terasa dingin. Ia berbisik, sangat pelan sampai hanya aku yang bisa mendengar. Sudahlah, Nduk, biarkan saja. Dua kata itu menusuk jantungku. Aku berbalik, melihat kuah acar kuning yang menggenang di lantai batu yang mengkilap, seperti noda yang ingin mereka bersihkan secepatnya. Tapi bagiku, itu adalah titik akhir dari kesabaranku. Tepat pada saat itu, suara mobil berhenti mendadak di luar gerbang. Bima berlari masuk, masih memegang kunci mobil. Sepertinya ia baru saja kembali dari suatu tempat. Melihat kami semua berkumpul di halaman, melihat tas-tas, toples yang pecah, dan wajahku serta ibuku, ia mengerutkan kening. Ada apa ini? Aku menoleh menatap suamiku. Untuk sesaat, aku masih berharap. Aku pikir, jika ia melihat pemandangan ini, ia akan mengerti. Jika ia mengatakan satu kalimat saja untuk membela kami, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi Bima tidak menatap ibuku lebih dulu. Ia menatap genangan acar di lantai, lalu menatap kekacauan di depan rumah, dan kemudian mengangkat kepala dengan nada kesal. Ya Tuhan, kenapa jadi ribut begini? Tamu sebentar lagi datang. Aku merasa salah dengar. Ibu mertuaku langsung menyahut dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Ibunya Anjani dari kampung datang tiba-tiba, bawa oleh-oleh. Tadi mama suruh bereskan, tidak sengaja jatuh satu toples. Tidak sengaja jatuh satu toples. Ia mengatakannya dengan enteng, seolah itu hanya kecelakaan kecil. Aku menatap Bima, menunggu ia bertanya lebih lanjut. Tapi ia hanya memijat keningnya, berjalan mendekat, dan berbisik, Anjani, tolong bawa ibumu pergi dulu dari sini, nanti kita bicarakan lagi. Jangan sampai Pak Wijoyo datang dan melihat pemandangan ini. Aku mendengar setiap katanya, dan tubuhku terasa dingin dari kepala hingga ujung kaki. Kamu bilang apa? Bima mengerutkan kening, mungkin mengira aku belum mengerti. Aku bilang, bawa tante pergi dulu. Hari ini bukan waktunya, kita punya urusan besar. Aku tertawa. Kali ini bukan tawa terpaksa, tawa yang sangat tipis dan dingin. Urusan besar apa? Membiarkan ibuku berdiri di luar gerbang? Atau menganggap toples acar yang pecah ini lebih serius daripada ibumu menghina ibuku? Bima merendahkan suaranya lagi,
seolah takut terdengar, tapi juga tidak sabar. Anjani, jangan perbesar masalah. Aku sedang pusing sekali. Aku menatap lurus ke matanya. 4 tahun menjadi istrinya, belum pernah aku melihat wajah aslinya sejelas ini. Bukan seorang pria yang terjebak di antara ibu dan istri. Bukan juga orang yang tidak sengaja berbuat salah. Ia adalah orang yang sudah memilih dengan sangat jelas. Ia memilih kelancaran bisnisnya, memilih citra keluarganya. Sementara rasa malu istri dan ibu mertuanya, ia kesampingkan, asalkan tidak mengganggu makan malam pentingnya. Adi melangkah maju, suaranya gemetar. Mas Bima, tapi, belum selesai ia bicara, ibu mertuaku sudah membentak. Adi, diam kamu. Halaman kembali hening. Hanya ada bau acar, bau tanah sebelum hujan, dan hawa dingin di hatiku yang menyatu menjadi kepahitan yang menyesakkan. Aku menunduk menatap ibuku. Ia tidak menangis, hanya berdiri tegak, matanya sedih tapi jernih. Caranya berdiri membuatku merasa kasihan sekaligus malu pada diriku sendiri. Ternyata selama ini aku terlalu banyak mengalah, sampai mereka pikir aku bisa mengalah selamanya. Ternyata di rumah ini, hal yang paling mudah pecah bukanlah toples kaca di kakiku, melainkan sisa kepercayaan di hatiku terhadap pernikahan ini. Aku berdiri di sana, mendengar detak jantungku begitu keras sampai rasanya orang di sekitar bisa mendengarnya. Di bawah kakiku, kuah acar masih menggenang. Ibuku berdiri di sampingku, punggungnya lurus, bahunya yang kurus tertiup angin. Di depanku, ada suamiku, ibu mertuaku, adik iparku, orang-orang yang menyebut diri mereka keluargaku. Bima melihat jam tangannya, lalu melirik ke gerbang, suaranya semakin tergesa-gesa. Anjani, aku bilang sekali lagi, bawa tante pergi dulu. Atur bagaimanapun, tapi jangan sekarang. Aku menoleh menatapnya, merasa seperti melihat orang asing. Pria yang dulu pernah datang ke desaku, makan bersama ibuku, dan memuji kebaikannya. Kini berdiri di depanku hanya dengan satu kekhawatiran, jangan sampai orang luar melihat keluarganya berantakan. Aku bertanya, setiap kata terdengar kering. Kamu takut apa? Takut ibuku membuatmu kehilangan muka? Atau takut orang lain melihat kalau keluargamu kaya tapi tidak beradab? Wajah Bima memerah padam. Jangan bicara seperti itu. Aku tertawa sinis. Seperti itu bagaimana? Bicara jujur, ibu mertuaku berdecak. Nadanya asam tapi masih berusaha terdengar anggun. Anak perempuan terpelajar kok bertengkar di halaman seperti ini? Nanti kalau ada apa-apa, selesaikan di dalam. Tamu belum datang sudah ribut. Aku berbalik menghadapnya. Mama benar. Rumah ini memang suka menyelesaikan masalah di dalam. Di dalam untuk merendahkan menantu, di dalam untuk menganggap semua pengorbanan sebagai kewajiban, dan di dalam untuk hari ini memastikan ibu saya berdiri di luar agar tidak merusak pemandangan. Riana melipat tangan dan mencibir. Mbak bicaranya sudah keterlaluan, Mama kan hanya ingin semuanya rapi. Kali ini, ibuku meletakkan tangannya di lenganku. Sentuhan itu tidak kuat, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Ia melangkah maju, suaranya tetap tenang, tidak tinggi, tapi setiap katanya jelas. Biar saya yang bicara. Halaman menjadi hening. Bahkan Bima pun terdiam. Ibuku menatap lurus ke arah Ibu Wulan, tidak menunduk, tidak menghindar. Ketenangan ibuku saat itu membuatku sadar, ada orang yang tidak butuh pakaian mewah atau rumah besar. Hanya dengan berdiri tegak, martabat mereka sudah melebihi orang lain. Saya miskin, saya tidak membantah, kata ibu. Saya orang kampung, saya juga tidak menyembunyikannya. Tapi miskin itu miskin harta, bukan miskin adab. Saya datang jauh-jauh untuk menengok anak saya, membawa sedikit oleh-oleh buatan sendiri. Itu adalah ketulusan. Kalau ibu tidak suka, ibu bisa menolaknya dengan baik-baik. Tapi menendang barang bawaan orang lain lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, itu bukan perilaku yang sopan. Wajah Ibu Wulan memucat. Anda bicara hati-hati ya, saya tidak sengaja. Ibuku mengangguk pelan. Mungkin ibu tidak sengaja memecahkan toples acar itu. Tapi cara ibu menatap saya, cara ibu berbicara dari tadi, tidak mungkin salah. Tenggorokanku tercekat. Setiap kalimat ibuku tidak diucapkan dengan nada tinggi, tapi terasa tajam. Bima berdiri di sebelahku, tangannya terkepal lalu terlepas, jelas bingung harus membela siapa agar tidak merugikan dirinya sendiri. Ibuku melanjutkan,
Matanya tidak lepas dari ibu mertuaku. Di dunia ini, kelas seseorang tidak diukur dari rumah yang besar atau pakaian yang mahal. Kelas seseorang diukur dari cara ia memperlakukan orang lain, terutama saat orang itu tidak memberinya keuntungan apa-apa. Orang miskin yang tahu sopan santun masih patut dihormati. Tapi orang kaya yang merendahkan orang lain, kekayaan itu hanya lapisan cat di dinding. Kalimat itu jatuh di halaman seperti sember air dingin. Riana terdiam, wajahnya masam. Ibu mertuaku mengatupkan bibirnya begitu rapat sampai sudutnya bergetar. Bima menoleh padaku, seolah berharap aku akan mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan situasi. Tapi yang tersisa dalam diriku saat itu hanyalah rasa dingin yang menusuk. Aku membungkuk, mengambil tas yang masih utuh, membersihkannya dari debu, lalu menopang tangan ibuku. Aku tidak langsung menatap Bima. Aku menatap lantai batu di mana kuah acar masih menggenang. Baru kemudian aku mengangkat kepala. Mas Bima, panggilku. Untuk pertama kalinya, suaraku terdengar begitu asing. Tempat yang paling berantakan malam ini, bukanlah toples acar yang pecah di bawah kakiku. Aku berhenti sejenak, melainkan hati orang-orang di rumah ini. Tidak ada yang menjawab. Aku menggandeng tangan ibuku dan berjalan menuruni teras. Bima melangkah maju. Anjani. Aku tidak menoleh. Di belakangku, ibu mertuaku masih mengatakan sesuatu, menyalahkanku karena berlebihan dan tidak memikirkan suami. Riana ikut menimpali dengan suara melengking. Tapi aku tidak mau mendengarnya lagi. Ada suara-suara yang jika sudah kau tahan terlalu lama, begitu kau berbalik, hatimu justru terasa lebih ringan. Sampai di gerbang, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aku merapatkan genggaman di tangan ibuku yang terasa dingin. Ibuku berjalan di sampingku dalam diam, lalu berkata sangat pelan, "Enduk, orang lain boleh menghina kita karena miskin, tapi kita tidak boleh merendahkan diri sendiri. Sekalipun compang-camping, kehormatan harus dijaga. Kehilangan apapun, jangan sampai kehilangan harga diri." Aku menggigit bibirku. Kalimat itu seperti jangkar yang menahanku di tengah badai. Saat itu, aku yakin banyak dari Anda yang mendengar cerita ini ikut merasakan sesak di dada. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga, atau berbalik pergi untuk mempertahankan harga diri yang tersisa? Silakan tinggalkan komentar Anda, dan mohon dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena ada hal-hal yang tampaknya hancur di halaman rumah hari itu, justru menjadi awal dari sebuah kebenaran yang membuat banyak orang harus membayar mahal. Aku dan ibu melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu. Di belakang kami, lampu-lampu masih menyala terang, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Tapi aku tahu, sejak toples acar itu pecah di lantai, pernikahanku juga sudah retak sampai ke akarnya. Bukan karena kaya atau miskin, bukan juga hanya karena beberapa kalimat penghinaan. Tapi karena pria yang pernah kusebut suami itu membiarkan aku dan ibuku berdiri sendirian di tengah rumah yang besar tapi lebih dingin dari hujan di luar. Hujan turun semakin deras begitu kami meninggalkan kompleks perumahan. Bukan hujan badai, melainkan hujan rintik yang terus-menerus, terbang miring di bawah sorot lampu jalan. Aku memesan taksi online dan membawa ibu ke sebuah warung kopi sederhana yang masih buka. Warungnya kecil, beratap seng, dengan beberapa set meja kursi plastik. Aroma teh panas, lap basah, dan hujan awal musim bercampur menjadi satu, sedikit menenangkan hati. Ibuku duduk, merapikan pakaiannya, lalu menatapku lama. Tatapannya tidak menyalahkan, juga tidak marah. Justru karena itulah aku semakin merasa sakit. Aku menuangkan secangkir teh hangat untuknya, tanganku gemetar sampai airnya sedikit tumpah. "Ibu minum dulu." Ibu mendorong cangkir itu ke arahku. "Kamu dulu yang minum." Wajahmu pucat sekali. Aku menunduk. Sepanjang perjalanan dari rumah Bima ke sini, aku tidak menangis. Kukira aku sudah cukup kuat, tapi hanya dengan satu kalimat dari ibu, mataku sudah terasa panas. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha terdengar biasa. "Anjani minta maaf, Bu." Ibu bertanya pelan. "Minta maaf untuk apa?" Aku menggigit bibir, suaraku tercekat. Karena membiarkan ibu melihat semua itu. Karena selama ini Anjani selalu bilang baik-baik saja di sini. Karena membuat ibu khawatir. Ibuku menatap keluar, ke tirai hujan di depan warung.
Ia menjawab perlahan, ibu dihina 1 kali tidak apa-apa. Ibu hanya sedih, karena sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu menahan semua ini, kan? Pertanyaan itu seperti membuka paksa tirai yang sudah kututup rapat selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa langsung menjawab, karena diamku saat ini sudah menjadi jawaban. Aku teringat setiap makan malam yang terasa berat, setiap sindiran ibu mertua, setiap ejekan Riana, dan setiap kali Bima tahu tapi memilih diam. Aku telah menasihati diriku sendiri bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah. Seorang istri harus pandai bersabar. Satu pengorbanan akan membawa kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah kesabaranku yang membuat ibu kandungku sendiri harus merasa takut mengganggu rumah menantunya. Ibuku menghela napas panjang. Nuk, mengalah untuk menjaga keutuhan rumah itu beda dengan mengalah sampai membuat orang lain menindasmu. Kalau mereka sudah meremehkan kita, lalu kita juga meremehkan diri sendiri, hidup kita akan menderita selamanya. Aku mengangkat kepala. Di bawah lampu kuning warung, kerutan di sudut mata ibu terlihat lebih jelas. Ayahku meninggal lebih awal. Ibu seorang diri mengajar dan menabung sedikit demi sedikit untuk menyekolahkanku. Seumur hidupnya ia lurus, tidak pernah meminta apapun yang bukan haknya. Tapi hari ini, hanya karena ingin menengok putrinya, ia harus menerima perlakuan hina di rumah besarnya sendiri. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Anjani bodoh sekali, ya, Bu? Ibu menggeleng. Tidak. Kamu hanya terlalu baik pada orang yang salah. Kalau orangnya tahu diri, mengalah itu berarti memberi. Kalau orangnya tidak tahu diri, mengalah itu berarti menyakiti diri sendiri. Aku duduk terdiam. Di luar, hujan masih jatuh di atap seng, suaranya terdengar sedih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi memikirkan bagaimana cara berdamai, bagaimana agar rumah tangga tetap utuh, atau bagaimana agar Bima tidak merasa serba salah. Aku hanya memikirkan satu hal. Jika aku terus diam seperti ini, sampai kapan hidupku akan diinjak-injak? Aku permisi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Di cermin, wajahku pucat, mataku merah tapi kering. Aku menatap diriku sendiri lama. Seorang wanita terpelajar, punya pekerjaan yang baik, bisa menghasilkan uang sendiri, pernah membantu suaminya melewati berbagai kesulitan, tapi hidup begitu takut seolah menumpang di dalam pernikahannya sendiri. Memikirkan itu, aku merasa malu sekaligus sadar. Aku mengambil ponselku dan mencari nomor pengacaraku, Pak Surya. Ia pernah membantuku mengurus beberapa dokumen sebelumnya, orangnya tenang dan profesional. Halo, Anjani? Sapanya begitu telepon tersambung. Aku berdiri lebih tegak, berbicara perlahan agar tidak gemetar. Pak Surya, saya butuh bantuan Bapak untuk memeriksa semua dokumen aset pribadi saya. Semua surat yang pernah saya tanda tangani terkait perusahaan suami saya, juga rekening bersama kalau ada. Saya mau semuanya jelas. Di seberang sana, ia terdiam sejenak. Ada masalah besar, ya? Aku menjawab singkat. Iya Pak. Mulai sekarang, saya tidak mau uang, reputasi, dan dokumen saya terus dipakai untuk menopang tempat yang tidak menganggap saya sebagai keluarga. Suara Pak Surya tetap tenang. Baik. Simpan semua bukti transfer, struk, dan pesan-pesan terkait. Apa yang menjadi aset pribadi harus dipisahkan dengan jelas. Untuk kewajiban-kewajiban baru yang mungkin timbul, kita bisa mencegahnya, tapi harus sesuai prosedur. Aku memejamkan mata sejenak. Saya tidak mau membuat keributan. Saya hanya mau sesuai hukum. Saya mengerti. Aku menutup telepon. Tanganku masih dingin, tapi hatiku tidak lagi sekacau tadi. Terkadang, rasa sakit yang teramat sangat justru membuat kita sadar. Aku kembali keluar, melihat ibuku duduk diam menungguku, tangannya memeluk cangkir teh yang mulai dingin. Ia menatapku tanpa bertanya aku baru saja menelepon siapa. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu sudah memutuskan, lakukan sampai tuntas. Tapi ingat, kita di pihak yang benar, jadi kita harus berjalan lurus. Jangan karena marah, kita malah melakukan hal yang merugikan diri sendiri di kemudian hari. Aku duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya yang kurus tapi hangat. Kali ini aku tidak menangis. Yang ada dalam diriku bukan lagi amarah yang meluap-luap,
melainkan sebuah ketenangan yang sangat jelas. Setelah malam ini, aku tahu aku tidak akan kembali menjadi wanita yang hanya bisa mengalah demi menjaga citra rumah tangga yang harmonis. Malam itu, setelah aku dan ibu pergi, rumah mewah keluarga Bima tidak setenang penampilannya yang gemerlap. Apa yang terjadi setelahnya, aku tidak perlu melihat langsung untuk bisa menyusun ceritanya. Dari cerita Bibi Sumi, dari raut wajah Adi beberapa hari kemudian, dan dari cara mereka semua bersikap seperti orang yang baru saja menyembunyikan masalah besar di bawah karpet. Begitu gerbang tertutup di belakang kami, Ibu Wulan langsung berbalik masuk, suaranya tegang dan tergesa-gesa. "Bibi Sumi, cepat bersihkan halaman ini, jangan sampai baunya masuk ke ruang tamu." Bibi Sumi membungkuk, tangannya gemetar memunguti pecahan kaca. Kuah acar masih menggenang di lantai, meresap ke ujung celananya, menebarkan bau cuka dan rempah-rempah. Itu bukan hanya bau makanan kampung, itu adalah bau penghinaan yang ingin mereka hapus secepatnya. Riana berdiri di teras, mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya. "Sial banget, sih. Lagi persiapan enak-enak malah ada drama begini." Bima menoleh pada adiknya dan membentak pelan, "Kamu bisa diam tidak? Masalahnya belum cukup rumit." Tapi bentakannya bukan karena ia merasa ibu mertuanya dihina. Bentakannya adalah kepanikan seseorang yang pertunjukannya terancam gagal sebelum dimulai. Bagi Bima, masalah malam itu bukanlah istri dan ibu mertuanya pergi, melainkan negosiasi pentingnya yang bisa terpengaruh. Ibu Wulan mondar-mandir antara teras dan ruang tamu, matanya memeriksa setiap sudut. Ia berhenti di depan pintu, merapikan pakaiannya, lalu bertanya pada Bima, "Sudah telepon Anjani?" Dia angkat tidak. Bima menekan ponselnya, wajahnya semakin masam. Tidak diangkat. Keras kepala sekali. Ibu Wulan menggeram. "Kalau sampai dia merusak acaramu malam ini, Mama tidak akan tinggal diam." Mendengar itu, Bapak Hartono yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. "Sudahlah, yang penting tamu sebentar lagi datang. Bereskan semuanya, jangan sampai kita kehilangan muka." Kehilangan muka lagi. Di rumah itu, sepertinya kehormatan sebuah jamuan makan malam lebih penting daripada sopan santun dasar terhadap seorang ibu yang datang dari jauh. Adi berdiri di dekat tangga, ia melihat Bibi Sumi berlutut memunguti pecahan kaca, melihat ibunya memberi perintah, melihat kakaknya menelepon dengan wajah frustrasi, lalu menatap ke arah gerbang tempat aku baru saja menghilang. Mungkin sejak kecil ia sudah sering melihat ibunya yang sinis, adiknya yang kurang ajar, dan kakaknya yang memilih diam demi ketenangan. Tapi belum pernah ia melihat keburukan keluarganya seterang malam itu. Bibi Sumi sudah mengumpulkan hampir semua pecahan kaca. Saat ia hendak mengambil tas kain yang tergeletak di dekat pot bunga, ia berhenti. Itu adalah tas kain usang berwarna krem, dengan sulaman bunga merah di salah satu sudutnya. Mungkin terjatuh saat kami ribut tadi dan ibuku tidak menyadarinya. Bibi membersihkannya sedikit, lalu mengangkatnya. Adi turun satu langkah, bertanya pelan, "Apa itu, Bi?" Bibi menjawab lirih, "Sepertinya punya Tante Lestari." Adi hendak mengambilnya, tapi Ibu Wulan sudah melihatnya. Ia mengerutkan kening. "Simpan saja di dapur, Bi, jangan dipajang di sini." Bibi Sumi tidak berkata apa-apa, hanya memegang tas itu erat, lalu membawanya ke dapur. Adi melihatnya dengan perasaan yang tidak menentu. Tas kecil itu tidak berharga. Tapi di tengah usaha keluarganya membersihkan jejak penghinaan, tas itu menjadi seperti bukti bisu yang tertinggal. Di atas, Riana sudah mulai bercermin, merapikan rambutnya sambil bergumam, "Nanti Pak Wijoyo masuk, kira-kira masih kecium baunya tidak ya? Dari tadi menyengat sekali." "Diam kamu," bentak Bima. Riana terkejut, tapi ia benar-benar diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kakaknya kehilangan kendali seperti itu. Di dapur, Bibi Sumi meletakkan tas kain itu di sudut rak yang kering. Ia terdiam sejenak. Ia tidak tahu isinya apa, tapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang tampak kecil ini, pada saatnya nanti, bisa memunculkan masalah yang tidak bisa ditangani oleh siapapun di rumah ini. Di ruang tamu, lampu-lampu sudah dibuat lebih terang, meja makan ditata ulang untuk terakhir kalinya. Pengharum ruangan disemprotkan untuk menutupi bau yang masih tertinggal di halaman. Keluarga Hartono kembali ke posisi masing-masing, melanjutkan persiapan seolah tidak ada toples yang pecah,
Tidak ada seorang ibu yang diusir, dan tidak ada menantu yang pergi dengan marah. Tapi semakin mereka berusaha menutupinya, semakin terlihat seperti cat yang menutupi retakan yang masih menganga. Dan malam itu, tas kain usang yang disembunyikan di dapur itu berbaring diam seperti sumbu api, hanya menunggu orang yang tepat untuk menyulutnya. Sekitar pukul 7 malam, Bapak Wijoyo tiba. Mobil hitamnya berhenti di depan gerbang, lampu depannya menyorot halaman yang masih basah. Keluarga Hartono serempak keluar menyambut. Ibu Wulan merapikan pakaiannya, tersenyum dengan senyum yang biasa ia gunakan saat bertemu orang penting. Bima melangkah lebih cepat. Wajahnya sudah kembali tenang seperti seorang direktur yang menunggu peluang besar. Riana juga berdiri di belakang, tersenyum manis, seolah dialah nyonya rumahnya. Bapak Wijoyo turun dari mobil, mengenakan setelan abu-abu. Perawakannya tidak tinggi, tapi tegap. Wajahnya tidak banyak berekspresi. Orang seperti beliau, hanya dengan berjalan pelan saja sudah bisa membuat orang lain merendahkan suara. Ia menjabat tangan Bima, lalu mengangguk pada Ibu Wulan dan Bapak Hartono. Maaf merepotkan keluarga. Bima tersenyum secukupnya. Justru kami yang merasa terhormat Bapak mau mampir untuk makan malam. Percakapan basa-basi itu, jika didengar orang luar, mungkin terdengar wajar. Tapi jika aku ada di sana, aku mungkin akan melihat satu hal, ketika seseorang terlalu membutuhkan orang lain, setiap senyum pun berbau perhitungan. Mereka masuk ke ruang tamu. Lampu kristal bersinar lembut, sofa kulit berkilauan di bawah cahaya keemasan. Semuanya tampak sempurna. Tidak ada yang tahu, baru 1 jam yang lalu, di halaman itu, sebuah toples acar pecah dan seorang ibu dihalangi masuk. Bibi Sumi menyajikan teh, tangannya sedikit gemetar. Adi duduk di kursi tunggal di sudut, punggungnya lurus tapi wajahnya muram. Ia hampir tidak bicara sama sekali. Setelah beberapa saat, mereka pindah ke meja makan. Hidangan disajikan dengan sangat mewah, sup abalon, ikan kukus, udang bakar, steak, dan sayuran tumis. Sebagai penutup, ada sarang burung walet dan buah impor. Ibu Wulan duduk di ujung meja, bertindak sebagai nyonya rumah yang sempurna, menawarkan hidangan satu persatu. Silakan dicoba ikannya, Pak. Kami pilih yang paling segar, dimasak dengan bumbu ringan. Bapak Wijoyo mengangguk. Terima kasih, Bu. Bima duduk di sebelah kanannya, berbicara dengan lancar tentang pasar properti, material bangunan, dan tren pengembangan. Bapak Hartono sesekali menimpali dengan beberapa kalimat tentang pengalamannya, lebih sebagai basa-basi daripada benar-benar mengerti bisnis. Hanya Adi yang nyaris, tidak menyentuh makanannya. Ia hanya duduk mendengarkan, sesekali melirik ke arah pintu kaca yang menghadap ke halaman. Mungkin yang ada di kepalanya bukanlah angka-angka atau kontrak, melainkan bayangan Tante Lestari yang berdiri di luar gerbang dan Mbak Anjani yang pergi di tengah hujan. Tepat saat Bibi Sumi menyajikan hidangan berikutnya, angin masuk melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat. Awalnya hanya hembusan ringan, tapi tiba-tiba, di tengah aroma mewah makanan dan lilin aromaterapi, tercium bau yang sangat berbeda. Bau yang tajam, sedikit asam, dengan aroma cabai dan bawang. Bau acar kuning. Bapak Wijoyo yang sedang memegang sendok, berhenti. Bukan hanya berhenti, ia bahkan menarik napas perlahan, seolah baru saja menemukan kembali sepotong ingatan lama. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan rekan bisnis, melainkan tatapan seseorang yang mencoba menembus masa kini untuk mencapai masa lalu. Ibu Wulan yang melihatnya berhenti, buru-buru bertanya, apakah ada hidangan yang kurang cocok, Pak? Beliau tidak menjawab. Ia menoleh ke arah jendela, lalu kembali menatap meja. Bau apa ini? Pertanyaan itu membuat seisi meja terdiam. Bima melirik ibunya. Ibu Wulan tertawa canggung. Mungkin hanya bau masakan dari dapur, Pak. Tapi Bapak Wijoyo menggeleng. Bukan. Ia berkata perlahan, seperti bau acar. Riana yang sedang memegang garpu, tangannya berhenti bergerak. Ia menatap ibunya, lalu kakaknya, wajahnya bingung. Bapak Wijoyo meletakkan sendoknya. Apakah ada yang datang dari Jawa Tengah? Kali ini, sebelum Ibu Wulan sempat menjawab, Riana nyeletuk, oh, tadi sore ada kerabatnya Mbak Anjani datang bawa oleh-oleh dari kampung, tapi karena kelihatannya tidak. Sampai di situ, ia baru sadar, dan langsung diam. Suasana di meja makan membeku. Bima menatap adiknya dengan tajam. Ibu Wulan meremas serbet di tangannya,
Senyumnya kaku. Bapak Wijoyo menatap lurus ke arah Riana. Kerabatnya Mbak Anjani? Suaranya tidak tinggi, tapi justru karena itu terasa lebih berat. Riana tergagap. Iya, ibunya. Bapak Wijoyo tidak berkedip. Ibunya datang, lalu pulang lagi, tidak ada yang menjawab. Saat itu, jika saja ada satu orang yang berani berkata jujur, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi masalah keluarga Hartono adalah, semakin salah, semakin ditutupi. Semakin ditutupi, semakin terlihat. Ibu Wulan tersenyum tipis, berusaha terdengar wajar. Iya, Pak. Beliau datang tiba-tiba, pas kami sedang persiapan menyambut Bapak. Jadi mungkin merasa tidak enak lalu pulang lebih dulu. Bapak Wijoyo masih menatapnya. Beliau bawa apa? Pertanyaan itu terdengar sepele, tapi membuat seisi meja menjadi dingin. Bibi Sumi berdiri di belakang, matanya menunduk. Adi diam, tenggorokannya kering. Bima mengepalkan tangannya di bawah meja. Dan Ibu Wulan, untuk pertama kalinya, menjawab lebih lambat dari biasanya. Hanya, beberapa oleh-oleh dari kampung, Pak. Makanan sederhana saja. Bapak Wijoyo bersandar di kursinya. Cahaya lampu menimpa separuh wajahnya, membuatnya semakin sulit ditebak. Tapi satu hal yang jelas, sejak bau acar itu tercium, ia tidak lagi berada di jamuan makan malam ini dengan suasana hati yang sama. Ada kenangan yang tertidur puluhan tahun, hanya butuh satu aroma untuk membangunkannya kembali. Dan saat itu terjadi, semua polesan, semua kata-kata manis, dan semua pertunjukan di meja makan bisa menjadi sangat rapuh. Setelah pertanyaan Bapak Wijoyo, suasana di meja makan menjadi sangat berat. Tidak ada yang bicara. Mereka pikir diam adalah cara menjaga citra, tapi seringkali, diam yang canggung justru semakin memperlihatkan segalanya. Bapak Wijoyo tidak lagi menyentuh makanannya. Ia meletakkan serbetnya di samping piring. Matanya masih menatap ke arah pintu kaca. Halaman itu sudah dibersihkan, lampu-lampu sudah menyala terang, tidak ada jejak apapun dari kejadian tadi. Tapi ada hal-hal yang sudah menempel di udara dan tidak bisa dibersihkan hanya dengan mengepel lantai. Bima berusaha mencairkan suasana. Mungkin di dapur ada yang tidak sengaja membuka toples, Pak. Makanan kampung baunya memang kuat. Bapak Wijoyo menoleh pada Bima, tatapannya begitu dalam. Tadi kamu bilang istrimu sibuk di kantor. Ia berhenti sejenak. Sekarang ibu mertuamu datang, tapi tidak bisa bertemu putrinya. Aneh, ya, Bima membuka mulutnya, tapi akhirnya hanya menelan ludah. Ibu Wulan buru-buru menimpali, jangan dipikirkan, Pak. Ini hanya masalah keluarga kecil saja. Begitu kata masalah kecil terucap, Adi menunduk. Mungkin ia merasa malu, karena siapapun yang punya hati nurani tahu, itu bukan masalah kecil, itu adalah perlakuan. Bapak Wijoyo tidak menjawab, ia hanya memanggil pelan, Bi. Bibi Sumi yang berdiri di belakangnya terkejut. Tadi sore, ada kejadian apa di halaman? Pertanyaan itu membuat tangan Bibi Sumi mencengkeram mangkuk sup. Ia hanya seorang pekerja, salah bicara bisa dipecat, tapi ia juga yang melihat dengan jelas bagaimana ibuku dihalangi masuk, melihat toples yang pecah, dan melihat tatapan setiap orang saat aku pergi. Sebelum ia sempat menjawab, Ibu Wulan sudah memotong. Pak, kenapa bertanya pada asisten rumah tangga? Hanya salah paham kecil saja. Bapak Wijoyo menoleh padanya, suaranya untuk pertama kalinya menjadi dingin. Saya sedang bertanya pada Bibi. Seisi meja terdiam. Bibi Sumi menunduk. Tadi sore, ada tante dari pihak Mbak Anjani datang. Beliau bawa oleh-oleh, lalu, ada sedikit keributan di halaman. Keributan seperti apa? Bibi tergagap. Aku bisa membayangkan tangannya pasti gemetar hebat. Orang baik di rumah seperti itu seringkali tidak kekurangan hati, hanya kekurangan hak untuk berkata jujur. Tiba-tiba Adi angkat bicara, suaranya pelan tapi jelas. Ada toples acar yang pecah di halaman. Bima menoleh tajam pada adiknya. Adi, tapi Adi tidak diam. Mungkin sejak aku pergi, ada ganjalan besar di hatinya. Ia melanjutkan, matanya masih menatap ke bawah. Tante Lestari datang dari Klaten. Mbak Anjani keluar menyambut, lalu terjadi adu mulut. Ibu Wulan menepuk meja pelan. Anak kecil tahu apa? Bapak Wijoyo bertanya lagi, setiap katanya perlahan.
Di mana beliau sekarang? Tidak ada yang menjawab. Bima menarik napas, mencoba berkata, "Pak, sebenarnya masalah ini tidak seserius." Bapak Wijoyo memotong. "Saya tanya, di mana beliau sekarang?" Suaranya tidak keras, tapi begitu tegas sampai Bima terdiam. Tepat pada saat itu, angin berhembus lagi, membawa serta aroma acar. Sangat samar, tapi cukup untuk menarik perhatian Bapak Wijoyo sepenuhnya. Ia berdiri. "Permisi sebentar." Bima dan Ibu Wulan ikut berdiri. Bapak Hartono tampak bingung. Riana pucat pasi. Bapak Wijoyo berjalan perlahan tapi pasti, menuju ke arah dapur. Bibi Sumi mengikutinya dari belakang dengan wajah cemas. Keluarga Hartono juga ikut berjalan, tidak ada yang berani membiarkannya pergi sendirian. Dapur masih berantakan. Bau masakan bercampur dengan bau sabun cuci piring. Bapak Wijoyo berdiri di tengah dapur, melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Lalu, matanya berhenti di rak kayu dekat jendela. Di sana, tas kain usang yang disembunyikan Bibi Sumi tadi tergeletak diam. Melihat tatapan Bapak Wijoyo, jantung Bibi Sumi berdebar kencang. Bapak Wijoyo sudah melangkah mendekat. Ia mengangkat tas itu dengan kedua tangannya, sangat perlahan. Kainnya sudah usang, talinya sudah rapuh, tapi di salah satu sudutnya ada sulaman bunga merah. Bukan sulaman mesin yang rapi, melainkan sulaman tangan, sedikit tidak beraturan, sederhana tapi kuat. Bapak Wijoyo menatap bunga itu begitu lama, tidak ada yang berani bersuara. "Aku tidak ada di sana, tapi dari cerita Bibi Sumi, aku bisa membayangkan betapa panjangnya momen itu." Seorang pria berpengalaman, yang tidak gentar menghadapi negosiasi bernilai triliunan rupiah, kini berdiri membeku di depan sebuah tas kain usang. Ia menyentuh bunga itu dengan jarinya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Bunga randu?" Suaranya tiba-tiba menjadi serak, tidak mungkin salah. Ibu Wulan mencoba menyela dengan tawa canggung. "Pak, mungkin itu hanya barang biasa, di kampung kan orang sering." Bapak Wijoyo berbalik, tatapannya tidak lagi ramah. "Anda bilang wanita yang datang tadi sore adalah ibunya menantu Anda?" Ibu Wulan tergagap. "Iya, betul. Siapa namanya?" Suasana membeku. Bima menelan ludah. "Namanya Lestari, Pak." "Lestari siapa?" "Lestari Sutopo." Tas di tangan Bapak Wijoyo sedikit bergetar. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Di matanya, tidak ada lagi keraguan, yang ada adalah keterkejutan yang sangat dalam. Dulu, di sebuah desa terpencil, saat ia masih seorang anak kurus kering yang demam tinggi dan nyaris tidak selamat, ada seorang guru muda yang menggendongnya ke puskesmas, lalu menyuapinya bubur dengan acar. Sebelum ia meninggalkan desa itu, guru itu memberinya sebuah tas kain dengan sulaman bunga merah, sambil berkata, "Bunga randu itu kelihatannya sederhana, tapi kuat. Orang baik juga harus begitu. Semiskin apapun, jangan pernah membungkuk." Kenangan itu tidak pernah ia lupakan. Dan sekarang, di dapur keluarga Hartono, tas itu ada di tangannya. Ia mengangkat kepala, menatap setiap orang di depannya, dari Ibu Wulan, Bima, Riana, lalu berhenti pada Adi dan Bibi Sumi. Suaranya, saat ia berbicara, bukan lagi suara seorang tamu. "Wanita yang kalian biarkan berdiri di luar gerbang tadi sore." Ia berhenti sejenak, menahan emosi. "Adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya." Tidak ada yang bergerak. Wajah Bima pucat pasi. Ibu Wulan mundur selangkah, seolah lantai di bawahnya runtuh. Riana membuka mulutnya tanpa bisa berkata apa-apa. Bapak Hartono di belakangnya juga terpaku. Dan Bapak Wijoyo, pria yang sejak tadi begitu tenang, untuk pertama kalinya menunjukkan kemarahan dengan cara yang paling menakutkan, bukan dengan berteriak, tapi dengan suara yang sangat dingin. Dan sejak saat itu, saat bunga merah di tas usang itu dikenali, keberuntungan terakhir keluarga Hartono pun berada di ujung tanduk. Dapur yang luas itu tiba-tiba terasa begitu sesak. Sejak Bapak Wijoyo mengucapkan kalimat itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Hartono yang bisa mempertahankan ekspresi wajah mereka. Mungkin mereka tidak pernah menyangka, wanita yang mereka hina di halaman tadi adalah orang yang seharusnya mereka hormati, jika ingin menyelamatkan malam terpenting dalam hidup Bima. Orang pertama yang bereaksi adalah Ibu Wulan. Wajahnya pucat,
Lalu ia segera mengubah nadanya, begitu cepat sampai orang lain mungkin mengira ia benar-benar menyesal. Pak Wijoyo, saya benar-benar tidak tahu. Kalau saya tahu beliau, kenalan saya, lalu kenapa? Potong Bapak Wijoyo, suaranya dingin. Kalau tahu, Anda akan bersikap baik. Kalau tidak tahu, boleh direndahkan, begitu? Ibu Wulan terdiam. Pertanyaan itu menohok tepat di titik terburuknya. Kesalahannya bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena cara pandangnya terhadap orang lain. Bima melangkah maju, wajahnya tegang. Pak, tolong dengarkan saya. Kejadian tadi sore itu hanya salah paham. Ibu saya hanya khawatir karena tamu akan datang dan Bapak Wijoyo menoleh pada Bima. Tatapannya membuat Bima berhenti bicara. Kamu suaminya Anjani? Iya Pak. Lalu saat ibu mertuamu dihalangi masuk, kamu di mana? Bima membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Jawabannya sudah jelas. Ia tidak membela istrinya. Ia hanya memikirkan makan malamnya, kontraknya, dan citra perusahaannya. Adi berdiri di dekat pintu, tangannya terkepal. Ia menatap kakaknya, lalu menatap Bapak Wijoyo, dengan tatapan penuh rasa malu. Mungkin saat itulah ia melihat kakaknya, yang selama ini menjadi andalan keluarga, ternyata adalah seorang pria yang begitu lemah. Bapak Wijoyo meletakkan tas kain itu di atas meja dengan hati-hati, seolah itu lebih berharga dari semua perabotan mahal di rumah itu. Lalu ia berbalik menghadap Ibu Wulan dan Bima, suaranya pelan tapi tegas. Saya datang ke sini malam ini untuk melihat karakter orang sebelum melihat kontrak. Dalam bisnis, uang bisa dihitung, proyek bisa diawasi, tapi adab adalah yang menentukan sebuah perusahaan bisa bertahan lama atau tidak. Tidak ada yang berani menyela. Ia melanjutkan, sebuah keluarga yang bahkan ibu mertua dari putranya sendiri, seorang wanita yang datang dari jauh, diperlakukan seperti pengganggu. Saya tidak punya alasan untuk percaya bahwa kalian akan memperlakukan rekan bisnis, karyawan, atau siapapun dengan baik jika kepentingan kalian terancam. Setiap kata terasa seperti pukulan. Wajah Bima pucat pasi. Aku tahu saat itu ia sangat takut, bukan takut telah menyakiti istrinya, tapi takut pintu kesempatan terbesarnya sedang ditutup. Bagi orang seperti Bima, kehilangan peluang bisnis selalu terasa lebih nyata daripada kehilangan orang yang dicintai. Ibu Wulan tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dan hampir merendahkan dirinya. Pak Wijoyo, mohon jangan menilai kami terlalu keras hanya karena masalah keluarga kecil. Kami benar-benar tidak sengaja. Saya bisa minta maaf, saya bisa. Bapak Wijoyo menatapnya lurus. Anda seharusnya minta maaf saat orangnya masih berdiri di depan Anda. Kalimat itu membuatnya terpaku. Riana di belakangnya mulai gelisah. Bapak Hartono yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Pak Wijoyo, terkadang perempuan di rumah memang suka ada selisih paham. Tapi kami para pria, urusan bisnis tetap profesional. Mohon dipisahkan. Bapak Wijoyo menoleh padanya dan bertanya singkat, saat kejadian itu, Bapak di mana? Bapak Hartono terdiam. Ia tahu, meskipun ia tidak ikut menghina, ia adalah bagian dari kebisuan itu. Diam di hadapan kesalahan, kata Bapak Wijoyo perlahan, terkadang lebih menakutkan daripada kata-kata kasar. Dapur kembali hening. Bapak Wijoyo berdiri tegak, merapikan lengan ke mejanya, suaranya kembali tenang dengan cara yang menakutkan. Pertemuan kita malam ini, cukup sampai di sini. Bima bergegas maju. Pak, tapi... Bapak Wijoyo menatapnya tajam. Mulai saat ini, saya membatalkan pertimbangan untuk memberikan proyek pada perusahaan Anda. Tidak ada negosiasi lebih lanjut, tidak ada pertemuan lagi. Dan saya juga akan meminta tim investasi dan hukum untuk meninjau ulang seluruh rekam jejak perusahaan Anda sebelum memutuskan apakah akan memasukkannya ke dalam daftar berisiko tinggi atau tidak. Mendengar itu, wajah Bima nyaris tanpa darah. Pak, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Kesempatanmu sudah ada tadi sore, suara Bapak Wijoyo dingin. Tapi kamu memilih untuk mengabaikan istrimu. Itu adalah pukulan telak. Bukan hanya karena kehilangan kontrak, tapi karena tuduhan itu tidak bisa disangkal. Bima membuka mulutnya, tapi semua argumen menjadi sia-sia. Ibu Wulan benar-benar panik.
Ia hampir menarik lengan baju Bapak Wijoyo. "Pak, jangan begitu. Perusahaan anak saya sangat butuh proyek ini, hanya karena satu kesalahan kecil." Bapak Wijoyo menarik tangannya dengan lembut tapi tegas. "Satu kesalahan kecil Anda adalah penderitaan seumur hidup orang lain. Satu senggolan kaki Anda adalah keringat, harga diri, dan kehormatan seorang ibu. Anda pikir hanya dengan berkata, tidak tahu semuanya selesai?" Ibu Wulan terpaku, bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, topeng keanggunan yang ia kenakan selama ini terkoyak di depan semua orang. Adi menunduk, bahunya tegang. Bibi Sumi berdiri di sudut, matanya berkaca-kaca. Mungkin ia takut, sekaligus lega. Takut karena rumah ini akan menghadapi badai, lega karena akhirnya kebenaran disuarakan oleh orang yang cukup kuat. Bapak Wijoyo mengambil kembali tas kain itu, memeluknya seolah itu adalah kenangan yang berharga. Sebelum berbalik, ia berhenti di ambang pintu dan mengucapkan kalimat terakhir yang membuat keluarga Hartono terpaku. "Saya tidak mempersulit kalian karena kalian miskin atau kaya. Saya mundur karena kalian tidak punya adab." Setelah berkata begitu, ia berjalan lurus keluar. Tidak ada yang berani menahannya. Bima berdiri membeku di tengah dapur. Ibu Wulan terduduk lemas di samping meja, wajahnya pucat. Riana memegangi kursi, matanya terbelalak tidak percaya. Bapak Hartono berbalik pelan, seolah ingin menghindari tatapan semua orang. Dan Adi, ia berdiri diam. Tapi di dalam hatinya ia pasti sudah mengerti. Rumah ini baru saja kehilangan lebih dari sekadar sebuah kontrak. Mereka kehilangan pelampung terbesar yang selama ini membuat mereka tetap bertahan. Di dunia ini, banyak orang berpikir karma itu harus berupa petir yang menyambar. Padahal tidak. Terkadang, karma itu hanyalah seseorang yang berbalik pergi dengan sangat pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh bangunan runtuh dalam semalam. Aku dan ibu masih berada di warung kecil itu saat ponselku bergetar lagi. Hujan sudah mulai reda, aku mengira itu Bima, jadi aku enggan mengangkatnya. Tapi ternyata nomor yang tidak dikenal. "Halo?" Di seberang sana, suara seorang pria terdengar. "Apakah ini dengan Ibu Anjani?" "Iya, saya sendiri. Saya Wijoyo." Tanganku berhenti bergerak. Aku menoleh pada ibu, yang juga menatapku dengan cemas. Sebelum aku sempat menjawab, suara Bapak Wijoyo terdengar lagi, kali ini tidak ada lagi nada formal. "Maaf menelepon malam-malam. Saya harus bertemu dengan Anda dan Ibu Anda, sekarang juga, jika memungkinkan." "Ada apa ya, Pak?" Ia terdiam sejenak. "Saya rasa saya kenal Ibu Anda." Aku tidak langsung mengerti, tapi cara bicaranya membuatku merinding. Aku menatap ibuku yang duduk dengan tenang. Selama ini, di mataku, ia hanyalah seorang wanita sederhana dari desa. Aku tidak pernah membayangkan seseorang seperti Bapak Wijoyo akan mencarinya dengan nada seperti itu. Aku memberitahukan lokasi kami. 15 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Bapak Wijoyo turun, berjalan cepat, tidak peduli rintik hujan yang membasahi bahunya. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada ibuku. Ia terpaku. Ia menatap ibuku begitu lama. Ibuku juga menatapnya, awalnya bingung, lalu matanya perlahan menunjukkan seolah ia sedang mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba, di depanku, Bapak Wijoyo melangkah maju, bibirnya bergetar, dan memanggil dengan suara serak. "Bu. Bu Lestari?" Ibuku mengerjapkan matanya, menatapnya lebih lekat. "Anda?" Belum selesai ibuku bicara, pria yang sejak tadi sore begitu dihormati oleh keluarga Bima, pria yang baru saja membuat ibu mertuaku pucat pasi, tiba-tiba berlutut di lantai warung. "Bu Lestari, saya Wijoyo, Bu. Wijoyo kecil yang dulu tinggal di desa." Aku terdiam, ibuku juga. Lalu, seolah sebuah pintu ingatan terbuka, mata ibuku berkaca-kaca. Ia membungkuk, panik. "Ya Tuhan, Wijoyo, kamu." Bapak Wijoyo mengangguk kuat, matanya memerah seperti anak kecil. "Iya, Bu, ini saya. Sudah puluhan tahun." Ibuku berusaha menariknya berdiri. "Ayo berdiri, Nak, jangan begini." Tapi ia tetap menunduk, menggenggam tangan ibuku erat. Genggaman itu bukan sekadar formalitas, melainkan rasa terima kasih yang terpendam begitu lama. Saat itulah aku melihat mata ibuku juga sudah basah. Ibu ingat sekarang,
kata ibuku lirih. Matamu masih sama seperti dulu. Aku duduk di sana seperti orang asing dalam cerita yang tidak pernah kudengar. Selama ini ibu tidak pernah bercerita banyak tentang masa-masa ia mengajar di desa terpencil. Ia hanya bilang waktu itu hidup sulit. Ia tidak pernah menceritakan bahwa seorang murid yang pernah ia selamatkan dari sakit parah, kini menjadi seorang pimpinan korporasi. Bapak Wijoyo menoleh padaku. Maaf, Mbak. Tadi malam saya baru sadar. Kalau bukan karena bau acar dan tas kain itu, saya mungkin tidak akan percaya. Ibuku tersenyum sedih. Sudah, itu cerita lama. Bapak Wijoyo menggeleng. Tidak akan pernah lama bagi saya, Bu. Tahun itu, kalau bukan ibu yang menggendong saya ke puskesmas, kalau bukan ibu yang menjual anting-anting ibu untuk membeli obat, saya mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Aku menoleh kaget pada ibu. Ibu pernah menjual barang untuk. Ibuku tampak malu. Dulu dia sakit parah, puskesmas minta tambahan obat. Guru miskin punya apa selain sedikit perhiasan? Menyelamatkan nyawa orang lebih penting. Ia mengatakannya dengan enteng, dan tenggorokanku kembali tercekat. Wanita yang sore tadi berdiri di luar gerbang dan dianggap sebagai pengganggu, ternyata pernah menarik seseorang dari ambang kematian. Bapak Wijoyo duduk di hadapan kami, tapi tubuhnya terus condong ke arah ibuku, seolah takut kehilangan jejak. Ia bercerita banyak tentang bagaimana ia mencoba mencari ibuku setelah meninggalkan desa, tapi tidak pernah bertemu. Tentang bagaimana setiap kali menghadapi kesulitan, ia selalu teringat pesan ibuku, semiskin apapun, jangan pernah membungkuk. Tentang tas kain bersulam bunga randu yang dulu ia simpan, tapi kemudian hilang, sehingga saat melihat tas milik ibu malam ini, ia tahu itu tidak mungkin salah. Ibuku hanya menghela napas. Ibu menolongmu dulu karena kemanusiaan. Kamu bisa sukses karena usahamu sendiri. Bapak Wijoyo menggeleng. Tanpa dasar kebaikan yang ibu tanamkan, saya tidak akan bisa sampai di sini. Di warung kecil itu, di tengah rintik hujan, 3 orang duduk seolah menyambung kembali benang takdir yang terputus, diikat oleh ketulusan yang lebih berharga dari jamuan makan malam termewah sekalipun. Untuk pertama kalinya sejak sore, hatiku terasa lebih ringan. Bukan karena keluarga Bima kehilangan kontrak, tapi karena akhirnya ada orang yang melihat nilai sejati ibuku. Bapak Wijoyo menoleh padaku, suaranya melembut tapi serius. Mbak Anjani, untuk kejadian malam ini, saya sungguh-sungguh minta maaf. Aku menjawab tegas. Bapak tidak perlu minta maaf untuk kesalahan orang lain. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Mungkin ia mengerti, ada luka yang tidak bisa diobati oleh permintaan maaf orang lain. Setelah pertemuan itu, ada sesuatu yang akhirnya bulat dalam hatiku. Jika orang asing saja bisa begitu menghargai kebaikan, aku tidak punya alasan untuk terus menunduk dalam pernikahan yang sudah busuk dari akarnya. Aku mengirim pesan singkat pada Pak Surya. Pak, tolong siapkan semua berkas perceraian. Saya serius. Setelah mengirim pesan itu, aku menatap ibuku. Ia duduk di sana, perawakannya kurus tapi punggungnya lurus. Di tengah warung sederhana, di mataku ia terlihat lebih agung daripada lampu kristal di rumah Bima. Aku sadar, ada orang yang tidak perlu berada di tempat tinggi untuk dihormati. Mereka hanya perlu hidup baik cukup lama, dan suatu hari nanti, kehidupan sendiri yang akan memberikan mereka keadilan. Setelah malam itu, segalanya memburuk lebih cepat dari yang kubayangkan. Telepon Bima berdering lebih sering. Bukan lagi telepon biasa, melainkan telepon dengan nada panik. Ada yang menagih utang, ada yang menanyakan gosip tentang pembatalan proyek oleh Bapak Wijoyo, ada bank yang meminta pertemuan ulang terkait fasilitas kredit. Perusahaan Bima, yang ternyata sudah goyah, akhirnya benar-benar runtuh setelah penopang terakhirnya ditarik. Pengacara saya, Pak Surya, bekerja dengan cepat. Kami mengumpulkan semua bukti aset pribadi saya. Mobil yang dipakai Bima, sofa di ruang tamu, perabotan elektronik, bahkan beberapa lukisan yang sering dipamerkan Ibu Wulan, semuanya dibeli dengan uang saya. Dulu aku menyimpannya hanya untuk berjaga-jaga, tidak kusangka itu akan menjadi pelampungku. 3 hari kemudian, tim ekspedisi datang ke rumah Bima untuk mengambil semua barang-barang itu. Adi menceritakan padaku, pagi itu rumah mereka terasa begitu tegang. Ibu Wulan berteriak, "Dia berani melakukan ini.
Bima hanya duduk diam, wajahnya kuyuh. Dia punya semua buktinya, Ma. Satu persatu, barang-barang itu diangkut keluar. Setiap barang yang pergi, rumah itu terasa semakin kosong. Kemewahan yang selama ini dibanggakan Ibu Wulan, ternyata hanyalah lapisan tipis yang ditopang oleh orang lain. Riana berdiri terpaku, tidak percaya barang-barang yang sering ia pamerkan di media sosial kini diambil di depan matanya. Bima tidak mencegah, ia hanya duduk menatap ruang tamu yang kosong, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Ia mungkin baru sadar, selama ini yang menopang kemewahan keluarganya dan napas perusahaannya bukan hanya kehebatannya, tapi juga uang, tenaga, dan kesabaranku. Beberapa hari kemudian, Bima dan Ibu Wulan datang menemuiku di apartemen kecil yang kusewa bersama ibu. Langit sedang gerimis. Penampilan mereka jauh dari kesan mewah yang biasa ku tahu. Bima kurus, kemejanya kusut. Ibu Wulan tampak lelah, rambutnya berantakan. Melihatku, Bima melangkah maju. Anjani, kita bisa bicara, aku tidak mempersilakan mereka masuk. Ibuku ada di dalam. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja di sini. Tiba-tiba, Ibu Wulan menarik tangan Bima. Keduanya berlutut di depanku, di lantai koridor yang basah. Aku terpaku. Bima menunduk, suaranya serak. Aku mohon, Anjani. Tolong bicara pada Pak Wijoyo. Cukup satu kalimat saja. Perusahaan Mas sudah tidak punya jalan lain. Aku menatapnya. Seperti dugaanku, ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan istri, melainkan kehilangan peluang, uang, dan status. Ibu Wulan juga menangis. Tapi di sela tangisnya ia berkata, Mama tahu Mama salah. Mama tidak tahu kalau beliau orang penting. Tolong maafkan kami. Tidak tahu kalau beliau orang penting. Kalimat itu membuatku sadar. Penyesalannya bukan karena telah menghina seorang ibu miskin, tapi karena salah menghina orang yang punya koneksi. Ibuku keluar dari dalam. Melihat mereka berlutut, ia tertegun. Bima merangkak mendekat. Tante, tolong. Tolong bicara pada Pak Wijoyo. Saya benar-benar tahu saya salah. Ibuku menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang. Dulu saya menolong Wijoyo karena dia anak kecil yang butuh bantuan. Bukan untuk hari ini saya gunakan kebaikan itu untuk menutupi kesalahan orang lain. Bima mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Saya benar-benar salah, Tante. Ibuku menggeleng. Kamu sadar kamu salah, karena kamu akan kehilangan segalanya? Atau karena kamu tulus merasa perlakuan terhadap ibunya Anjani itu tidak benar? Bima terdiam. Keheningan itu sudah menjadi jawaban. Tepat saat itu, Adi muncul dari tangga. Melihat kami, ia menunduk dalam-dalam. Tante, Mbak Anjani, saya minta maaf. Hari itu saya ada di sana. Tapi saya tidak punya keberanian untuk membela. Saya benar-benar minta maaf. Aku menatap Adi. Dari semua anggota keluarga Hartono, dialah satu-satunya yang permintaan maafnya tulus, tanpa embel-embel kepentingan. Ibuku mengangguk pelan padanya. Sadar akan kesalahan dan mau memperbaikinya, itu masih lebih baik. Aku masuk ke dalam, mengambil map berisi surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani, aku meletakkannya di depan Bima. Mulai sekarang, urusan kita lewat pengacara. Aku tidak akan berdebat lagi, dan tidak akan kembali. Bima menatap surat itu, wajahnya pucat pasi. Anjani, seorang pria yang tidak berani membela istrinya di hadapan kesalahan, tidak bisa menjadi suami yang baik, kataku memotong. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Aku melangkah mundur, membantu ibuku masuk, lalu menutup pintu. Sebelum pintu benar-benar tertutup, aku menatap Ibu Wulan untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kebencian, hanya sebuah kelegaan. Ada pintu yang tertutup bukan karena amarah, tapi karena hati sudah lelah. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Bima resmi bangkrut. Rumah mewah mereka disita bank. Keluarga Hartono terpencar. Riana harus menjual barang-barang mewahnya dan berhenti hidup dalam kepura-puraan. Bapak Hartono menjadi lebih pendiam. Hanya Adi yang memulai hidup baru dengan bekerja keras. Sesekali ia masih mengirim pesan menanyakan kabar kami dengan sopan. Aku sendiri, setelah perceraian selesai, pindah ke divisi baru yang lebih banyak mengurus proyek sosial di daerah tertinggal.
Aku membawa ibu kembali ke Klaten, merenovasi rumah tua kami, menanam bunga di halaman, dan membuat kebun sayur kecil di belakang. Sore hari, berdiri di halaman menatap senja, aku baru mengerti. Keluar dari sangkar emas yang menyakitkan bukanlah sebuah kehilangan. Itu adalah cara untuk menemukan kembali diriku sendiri. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang perlu kita tahan demi kedamaian, tapi ada juga hal-hal yang sama sekali tidak boleh kita tolerir, saat kehormatan, harga diri, dan keluarga kita diinjak-injak. Kekayaan tidak menentukan adab. Cara kita memperlakukan orang yang lebih lemah, dari kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya.